Di atas meja kantorku, tergeletak sebuah undangan berwarna gading yang mewah. Kalimat yang merayakan ulang tahun pernikahan ke-10 Saraswati Adiningrat dan Baskara Wijoyo diembos dengan tinta emas, berkilauan di bawah cahaya lampu. 10 tahun, mungkin bukan waktu yang terlalu panjang, tetapi cukup untuk mengubah seorang gadis muda penuh mimpi menjadi wanita yang tenang, dan seorang istri yang menciptakan citra keluarga panutan yang sempurna di mata semua orang. Aku, Saraswati Adiningrat, pernah mempercayai hal itu tanpa syarat. Dulu aku berpikir hidupku adalah sebuah simfoni merdu tanpa satu nada sumbang pun, dan suamiku, Baskara Wijoyo, adalah konduktor brilian yang menciptakan lagu indah itu. Menengok kembali 10 tahun terakhir, aku sadar telah mengorbankan banyak hal. Aku melepaskan posisi manajer tim di sebuah perusahaan multinasional yang menjanjikan dan membuka jaringan klinik kecantikan kecil. Tujuannya adalah agar aku memiliki lebih banyak waktu untuk keluarga dan menjadi penopang yang kokoh bagi Baskara, yang sedang meniti karier menuju posisi direktur pemasaran di salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia. Teman-temanku mengatakan aku bodoh, menyia-nyiakan bakatku, namun, setiap kali aku melihat tatapan bangga dan senyum puas di wajah Baskara, aku merasa semua pengorbananku sepadan. Dia selalu berkata padaku, istriku yang terbaik. Tanpamu, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Kata-kata itu lebih manis dari rayuan apapun di dunia. Pesta perayaan kali ini harus istimewa dan sempurna, sama seperti kehidupan pernikahan kami yang begitu kujaga. Aku memesan convention hall di hotel terbaik di Jakarta, membuat daftar tamu yang lebih dari 300 orang, dan secara pribadi mengurus setiap detail, mulai dari makanan hingga sebotol anggur. Aku ingin semua orang yang datang tidak hanya terpesona oleh kemegahannya, tetapi juga mengagumi dan iri pada cinta kami yang kokoh. Sore itu, setelah menyelesaikan dekorasi bunga dan pulang ke rumah dengan tubuh lelah, Baskara juga baru saja tiba. Dia memegang sebuah kotak beludru berwarna merah tua. Senyumnya masih hangat, tatapannya masih lembut. Dia mendekatiku, dengan lembut menyingkirkan anak rambut yang jatuh di dahiku, dan berkata, "Sayang, kamu pasti lelah sekali. Sibuk mengurus aku dan keluarga sampai lupa merawat diri sendiri. Kamu kurusan." Ketika dia membuka kotak itu, di dalamnya ada sebuah kalung berlian yang menyilaukan. Desainnya berupa dua hati yang saling bertautan. Hadiah ulang tahun di awal. Terima kasih sudah berada di sisiku selama 10 tahun ini. Rasanya seperti aliran air hangat menyelimuti hatiku, semua kelelahan sirna dalam sekejap. Aku memeluknya erat, membenamkan wajah di dadanya yang bidang, dan menghirup dalam-dalam aroma parfumnya yang familiar. Dengan suami yang begitu perhatian dan penuh kasih, apalagi yang bisa kuharapkan? Namun, tepat di saat aku tenggelam dalam kebahagiaan, sebuah kejanggalan kecil menyusup, seperti nada sumbang dalam simfoni yang sempurna. Ponsel di saku jas Baskara bergetar singkat. Dia dengan lembut melepaskan pelukanku, mengeluarkan ponselnya, dan memeriksanya. Aku tidak melewatkan ekspresi wajahnya yang mengeras sesaat. Namun, dia segera mematikan layar dan tersenyum padaku. "Ah, SMS spam lagi." Tetapi tatapannya tanpa sadar mengarah ke balkon. Sebuah perilaku yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Intuisi seorang wanita membisikkan ada sesuatu yang salah, tetapi aku berusaha menepis pikiran itu. Mungkin aku terlalu sensitif. Lelah membuatku berpikir yang tidak-tidak. Aku kembali menyibukkan diri dengan persiapan pesta, memastikan riak kecil di hatiku tidak merusak kebahagiaan besar ini. 10 tahun. Cinta kami telah teruji oleh banyak badai, tidak mungkin ada apa-apa. Namun, riak itu tidak kunjung hilang. Malam itu, saat aku sedang memeriksa daftar tamu terakhir di ruang kerja, telepon untuk Baskara berdering lagi. Kali ini, dia tidak mematikannya. Dia menatapku dengan sorot mata ragu-ragu sejenak. "Aku keluar sebentar, mau terima telepon. Urusan kantor." Dia bergegas ke balkon dan menutup pintu kaca sedikit. Celahnya sangat kecil, tetapi dalam keheningan malam, aku bisa samar-samar mendengar beberapa patah kata. Suaranya rendah dan berat, tidak seperti biasanya. "Sudah, jangan menangis lagi. Biar aku yang urus semuanya. Ya, besok pagi aku langsung ke sana."
Potongan-potongan kalimat itu menjadi jarum tak terlihat yang menusuk dadaku, membangkitkan kembali kegelisahan yang kurasakan di siang hari. Siapa yang menangis? Apa yang harus diurus oleh Baskara? Dan mengapa harus besok pagi? Lusa adalah pesta perayaan kami. Ribuan pertanyaan berputar-putar di kepalaku. Aku mencoba fokus pada layar komputer, tetapi huruf-huruf itu menari-nari di depan mataku. Beberapa saat kemudian, Baskara masuk. Ekspresinya seperti biasa, bahkan terlihat lebih ceria. Dia mendekat dari belakang dan memeluk bahuku. Belum selesai juga, sayang. Lanjutkan besok saja. Ayo tidur. Kamu terlalu lelah akhir-akhir ini. Aku memutar kursiku dan menatap lurus ke matanya, mencoba mencari jawaban di sana. Ada masalah di kantor? Suaramu terdengar serius tadi. Baskara tertawa. Senyum yang sangat alami, tidak ada sedikit pun kecanggungan. Ah, bukan apa-apa. Klien penting di Surabaya tiba-tiba minta bertemu. Kontrak proyek baru harus diselesaikan, dan sialnya mereka hanya punya waktu besok pagi. Sepertinya aku harus ke sana sebentar. Pergi pagi, pulang sore. Surabaya. Bukankah proyek itu baru akan dimulai minggu depan? Kenapa terburu-buru? Kecurigaan yang samar muncul di benakku. Sepenting itukah? Lusa kan pesta kita. Apa kamu bisa kembali tepat waktu? Suaraku penuh kekhawatiran. Tentu saja aku akan pulang tepat waktu. Jangan khawatir, sayang. Baskara mencium keningku. Ini kontrak terbesar tahun ini. Ini juga berhubungan langsung dengan promosiku menjadi wakil direktur utama. Kamu juga senang kan kalau suamimu jadi wakil direktur utama? Aku berangkat subuh. Selesaikan urusan, lalu langsung naik pesawat kembali. Aku janji sudah tiba sebelum besok malam untuk membantumu melakukan persiapan terakhir, tunggu saja di rumah baik-baik ya. Penjelasannya sangat masuk akal. Kariernya, promosinya, semua adalah hal yang selalu kudukung. Namun, entah kenapa hatiku tidak tenang. Cara dia menekankan kata wakil direktur utama, sikapnya yang menjadikan ambisinya sebagai alasan, terasa tidak tulus. Tetapi aku tahu, jika aku bertanya lebih jauh, dia akan mengatakan aku tidak mempercayainya, tidak memahami pekerjaannya. Selama 10 tahun, aku selalu menjadi istri yang pengertian. Kali ini pun harus begitu. Aku bangkit, berjalan ke lemari, dan mulai mengeluarkan koper kecilnya. Biar aku siapkan barang-barangmu. Hati-hati di jalan ya. Baskara menatapku dengan ekspresi puas, mungkin karena sikapku yang perhatian. Dia tidak tahu. Saat dia berbohong, sebuah retakan tak kasat mata mulai terbentuk pada lukisan sempurna yang telah susah payah kulukis selama 10 tahun. Retakan yang sangat kecil, tetapi cukup untuk menjadi celah bagi badai paling mengerikan untuk merembes masuk. Aku terus berkata pada diriku sendiri, ini hanya pikiran konyol. Aku hanya terlalu sensitif dan curiga karena kelelahan mempersiapkan pesta besar. Baskara adalah suamiku, pria yang telah bersamaku selama 10 tahun. Tidak mungkin dia menipuku di saat yang begitu berarti ini, bukan? Aku memasukkan kalung berlian ke dalam kotaknya dan menyimpannya jauh di dalam laci meja rias. Hadiah yang seharusnya menjadi simbol cinta abadi itu, kini telah menjadi barang bukti yang menanamkan benih kecurigaan yang tidak nyaman di hatiku. Malam itu, aku berpura-pura tidur lelap di samping Baskara, tetapi kedua mataku terbuka lebar dalam kegelapan. Aku mendengar napasnya yang teratur, mencium aroma parfum maskulinnya yang familiar di bantal, tetapi entah kenapa aku merasa ada aroma lain, aroma yang asing, manis menyengat, dan terasa murahan. Aroma itu seperti hantu tak terlihat, melayang-layang di suatu tempat di kamar ini, dan mengganggu pikiranku. Aku menertawakan diriku sendiri. Apa aku sudah gila? Seorang wanita yang akan merayakan hari jadi yang mewah, dan baru saja menerima hadiah mahal dari suaminya, malah berimajinasi tentang hal yang tidak ada. Aku memejamkan mata, mencoba memaksa diri untuk tidur, berusaha mengusir pikiran-pikiran gila itu. Keesokan paginya, Baskara bangun sangat pagi. Dia mengenakan setelan bisnis yang rapi dan membawa koper kecil yang kusiapkan semalam. Dia mencium keningku dengan ringan dan berbisik, aku berangkat ya, sayang. Jaga rumah baik-baik. Aku akan segera kembali setelah urusan selesai.
Aku hanya bergumam dari tenggorokan, mataku tetap terpejam. Aku tidak ingin dia melihat mataku yang lelah, dan lingkaran hitam di bawahnya karena tidak tidur semalaman. Pintu kamar tidur tertutup, disusul suara pintu depan yang juga tertutup. Rumah yang luas ini seketika menjadi sunyi yang menakutkan. Berbaring di tempat tidur yang kosong, hawa dingin merayap di sekujur tubuhku. Aku tidak bisa tidur lagi. Didorong oleh dorongan aneh, aku melompat dari tempat tidur dan menuju ruang ganti. Kemeja putih yang baru saja dilepas Baskara tergantung di kursi. Aku mengambilnya dan membawanya ke hidungku. Dan seluruh tubuhku membeku. Di sana, aroma parfum wanita yang menyengat dan menggangguku semalaman itu ada di sana. Itu bukan imajinasi. Aroma itu menempel sangat tipis di kerah kemejanya, bercampur dengan parfumnya, menciptakan perpaduan yang memuakkan. Tanganku gemetar, dan kemeja itu jatuh ke lantai. Seluruh indraku memasuki siaga tertinggi. Aku mulai menggeledah. Sebuah tindakan yang belum pernah kulakukan sekalipun selama 10 tahun terakhir. Karena aku selalu mempercayainya secara mutlak. Aku memeriksa saku jas yang dipakainya kemarin, saku celananya. Tidak ada apa-apa. Hanya beberapa memo kerja dan sebungkus permen karet. Aku hampir menyerah dan menyalahkan diriku sendiri sebagai istri yang paranoid ketika aku mengangkat dompetnya untuk memasukkannya kembali ke laci, selembar kertas kecil yang terlipat jatuh dari celah slot kartu yang dalam. Itu bukan kartu nama atau memo. Itu adalah struk kartu kredit. Jantungku berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Struk itu dikeluarkan oleh sebuah restoran Prancis bernama Le Rêve, yang berarti mimpi. Sungguh nama yang romantis sekaligus kejam. Aku tahu restoran itu. Terkenal dengan harganya yang selangit dan privasi yang sempurna, tempat kencan rahasia bagi kalangan atas. Namun, yang membuatku tercengang adalah menu yang tertera di struk, Wagyu steak untuk 2 orang, sebotol Chateau Margaux, dan tiramisu untuk berdua. Total tagihannya hampir 10 juta rupiah. Waktu yang tertera di struk adalah pukul 7 malam, 2 hari yang lalu. Tepat di hari ketika Baskara memberitahuku bahwa dia harus lembur karena rapat penting dengan klien dan hanya makan malam seadanya dengan roti. Dia berbohong. Saat istrinya menunggunya dengan cemas di rumah dengan makan malam yang sudah dingin, dia sedang menikmati makan malam romantis dengan orang lain. Air mataku pecah, tetapi aku segera menyekanya. Sekarang bukan waktunya untuk menangis. Aku mengeluarkan ponsel, memotret struk itu dengan jelas, lalu dengan hati-hati melipatnya kembali dan menyelipkannya ke tempat semula. Aku harus tenang. Aku harus bertindak seolah-olah tidak tahu apa-apa. Aku terduduk di lantai yang dingin, bersandar di tempat tidur. Kepalaku pening. Aroma parfum, makan malam romantis, dan kebohongan. Potongan-potongan pasel yang tersebar kini tersusun menjadi sebuah gambar yang tidak pernah ingin kulihat. Siapa wanita itu? Rekan kerja, klien, atau seseorang yang sama sekali tidak kukenal? Sejauh mana hubungan mereka? Aku tidak ingin berpikir lebih jauh. Bila pisau tajam bernama pengkhianatan terasa mengiris hatiku sepotong demi sepotong, membuatku sesak napas. 10 tahun cinta, 10 tahun kepercayaan, 10 tahun pengorbanan. Apakah semua ini hanya dibalas dengan tipu daya seperti ini? Aku tertawa. Tawa getir dan penuh kebencian menggema di kamar yang kosong. Aku terlalu naif. Terlalu mudah mempercayai cinta yang sempurna. Aku membangun istana di atas pasir, dan kini, dengan satu ombak kecil, segalanya siap runtuh. Tapi tidak. Aku tidak akan membiarkannya runtuh begitu saja. Jika semua yang kubangun adalah sebuah sandiwara, maka aku juga tidak akan menjadi penonton yang diam. Aku bangkit dan masuk ke kamar mandi, di cermin, terpantul wajahku dengan mata bengkak dan pucat. Aku menyalakan air dingin dan membasuh wajahku, mencoba membersihkan kelemahan dan rasa sakit. Saraswati, sadarlah. Jangan hancur. Kau harus mencari kebenaran. Menghadapinya. Sekejam apapun kebenaran itu, kau harus tahu. Aku menatap diriku di cermin lagi. Sorot mataku menjadi lebih tajam. Jika seseorang memulai sandiwara ini, maka akulah yang akan menulis akhir ceritanya. Perjalanan bisnis ke Surabaya.
Mungkin itu bukan perjalanan Baskara seorang diri. Sebuah rencana berani mulai terbentuk di kepalaku. Sebuah rencana yang mungkin akan membakar segalanya, tetapi aku tidak punya pilihan lain. Tekad mengalahkan rasa takut dan sakit. Aku tidak bisa hanya duduk diam di rumah, menunggu dalam penderitaan dan spekulasi. Aku harus melihatnya dengan mataku sendiri. Aku harus mendapatkan bukti yang tak terbantahkan. Hanya dengan begitu aku akan tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Rencana ini harus dieksekusi dengan sempurna, tanpa meninggalkan jejak apapun yang bisa dicurigai Baskara. Aku mengambil ponsel dan menelepon manajer klinikku. Mbak Rini, tolong batalkan semua jadwalku selama 2 hari ini. Ada urusan mendadak ke Surabaya. Oh, dan tolong pesankan tiket pesawat ke Surabaya. Yang paling cepat ya. Bayar pakai kartu Mbak Rini dulu, nanti kirim infonya, saya langsung transfer. Suaraku tenang dan profesional, tidak menunjukkan emosi apapun. Baik Bu, tiba-tiba sekali. Ada yang perlu saya siapkan? Tanya Mbak Rini, terdengar terkejut. Tidak apa-apa. Ini urusan pribadi. Tolong bilang saja pada klien, ada pakar dari brand kosmetik rekanan kita yang tiba-tiba datang ke Indonesia, jadi saya harus menemuinya langsung untuk negosiasi kontrak lini produk baru. Aku menciptakan alasan bisnis yang sangat masuk akal. Baskara tahu aku berencana memperluas skala klinik. Menemui rekanan adalah hal yang sangat biasa, dan jika suatu saat dia tidak sengaja mendengarnya, dia tidak akan curiga sedikit pun. 15 menit kemudian, informasi penerbangan tiba melalui pesan teks. Penerbanganku berangkat tepat 1,5 jam setelah penerbangan Baskara. Waktu yang cukup aman untuk pergi ke bandara dan tidak berpapasan dengannya. Aku membuka lemari dan mengeluarkan koper kecil, tanganku melewati gaun-gaun mewah, dan setelan kantor yang elegan. Aku tidak memilihnya. Sebaliknya, aku mengeluarkan beberapa potong pakaian berwarna gelap dan sederhana, topi baseball, kacamata hitam besar, dan sepatu kets. Aku harus menjadi orang lain, orang tak terlihat yang bisa berbaur dengan keramaian. Saat berkemas, kenangan perjalanan kami di masa lalu membanjiri pikiranku. Saat kami pertama kali berlibur bersama, dia dengan hati-hati menata setiap potong pakaianku di koper. Katanya, barang milik istri harus diperlakukan dengan berharga. Saat kami merayakan ulang tahun pernikahan kelima di Paris, dia diam-diam memesan restoran di Menara Eiffel dan membuatku terharu. Kenangan manis itu kini menjadi pisau yang semakin menyayat hatiku. Apakah pria yang begitu perhatian dan lembut itu benar-benar telah tiada? Atau sejak awal, itu hanyalah salah satu dari sekian banyak peran yang dia mainkan? Aku menggelengkan kepala, mengusir bayangan-bayangan itu. Sekarang bukan waktunya untuk lemah. Aku mengenakan mantel, menyeret koper, dan berjalan ke pintu. Sebelum pergi, aku berhenti sejenak di depan foto pernikahan kami yang besar di ruang tamu. Di foto itu, aku dan Baskara tersenyum bahagia. Foto yang diambil 10 tahun lalu, saat kami masih pasangan muda yang percaya pada cinta berwarna merah jambu. Aku mengulurkan tangan dan dengan lembut mengusap wajah Baskara di foto. Mas Baskara, bisikku. Aku memberimu 10 tahun. 10 tahun kepercayaan dan cinta tanpa syarat. Jika kali ini kau benar-benar mengkhianatiku, jangan salahkan aku jika aku menjadi kejam. Aku berbalik, tanpa menoleh sedikit pun. Foto pernikahan itu tetap di tempatnya, senyumnya masih cemerlang, tetapi bagiku, itu kini telah menjadi simbol kebohongan. Penerbangan ke Surabaya memakan waktu sedikit lebih dari 1 jam, tetapi terasa seperti selamanya bagiku. Aku duduk di dekat jendela, memandangi awan putih yang berlalu begitu saja, hatiku berkecamuk. Apa yang harus kulakukan setibanya di sana? Bagaimana cara melacaknya? Dan jika kecurigaanku benar, bagaimana aku akan menghadapinya? Tidak ada jawaban. Aku hanya tahu aku harus pergi sampai akhir. Bandara Internasional Juanda menyambutku dengan gerimis musim gugur. Udara yang sejuk membuat hatiku yang kosong semakin dingin. Aku tidak memesan taksi ke hotel, melainkan menyewa mobil. Aku harus bergerak secara mandiri dan fleksibel. Setelah keluar dari bandara, aku langsung menuju hotel bintang 5 tempat Baskara mengatakan akan bertemu klien. Namun, aku tidak masuk.
Aku memarkir mobil di sebuah kafe di seberang yang memungkinkan aku melihat seluruh lobi hotel. Aku memesan secangkir kopi hitam pekat. Rasa pahitnya sedikit menjernihkan pikiranku. Aku duduk di sana, menunggu dengan sabar seperti pemburu yang menanti mangsanya. Waktu berjalan lambat, 1 jam, 2 jam, lalu 3 jam. Aku sudah menghabiskan 2 cangkir kopi. Jantungku mulai berdebar lebih cepat, campuran antara cemas dan gelisah. Jangan-jangan dia berbohong tentang tempatnya juga? Apakah aku berada di tempat yang salah? Tepat saat aku hendak menyerah, sosok yang familiar muncul di lobi hotel. Bhaskara. Dia tidak mengenakan setelan bisnis, melainkan kemeja dan celana kasual. Dia sedang berbicara di telepon dengan ekspresi sedikit cemas. Aku segera mengeluarkan kamera digital kecil dengan lensa tele yang telah kusiapkan dan mengarahkannya padanya. Aku menahan napas, berusaha agar tanganku tidak gemetar. Beberapa detik kemudian, sebuah taksi putih berhenti di depan pintu masuk hotel. Pintu belakang terbuka, dan seorang wanita muda turun. Dia mengenakan gaun sederhana bermotif bunga, rambut panjangnya tergerai, dan wajahnya pucat karena kelelahan. Namun, yang membuatku terkejut bukanlah kemunculannya, melainkan tindakan Bhaskara selanjutnya. Dia segera mematikan telepon dan berlari menghampirinya. Bukan sekadar membukakan pintu mobil sebagai basa-basi, melainkan dia berputar ke belakang wanita itu dan memapahnya dengan gerakan penuh kekhawatiran dan kelembutan. Dia menyampirkan jasnya di bahu wanita itu, satu tangan menopangnya, tangan yang lain merangkul pinggangnya. Mereka tidak masuk ke hotel. Mereka menuju ke area parkir. Aku segera menyalakan mesin mobil dan mengikuti mereka. Jantungku sesak seolah diremas seseorang. Tindakan Bhaskara bukanlah sikap seorang atasan terhadap bawahan atau rekanan. Itu adalah perhatian dan kekhawatiran seorang pria terhadap wanitanya. Mobil Bhaskara perlahan keluar dari tempat parkir. Aku menjaga jarak aman dan mengikutinya dari belakang. Jalan di depan yang kabur dalam kabut hujan terasa seperti masa depan pernikahanku, berkabut dan tak terlihat jalan keluarnya. Tapi aku harus terus berjalan. Sampai ke ujung jalan itu, untuk memastikan kemana tujuan mereka. Untuk melihat dengan mata kepala sendiri betapa mengerikannya kebenaran yang harus kuhadapi. Audi hitam milik Bhaskara meluncur di jalanan Surabaya yang basah oleh hujan. Aku mengikutinya dari belakang, menjaga jarak yang cukup. Jantungku berdebar kencang di dalam tulang rusukku. Jalanan yang dilewatinya, tidak ada gedung perkantoran atau pusat perbelanjaan yang terlihat. Dia menuju ke pinggiran kota yang semakin sepi. Rasa cemas di dalam diriku seperti air tanah yang naik, semakin besar seolah siap menelanku kapan saja. Aku telah mempersiapkan skenario terburuk. Bahwa aku akan melihat mereka bergandengan tangan masuk ke sebuah hotel terpencil. Aku pikir aku bisa menahannya. Rasa sakitnya akan berhenti pada tingkat perselingkuhan fisik. Namun, kenyataan jauh lebih kejam dari apapun yang bisa kubayangkan. Mobil Bhaskara akhirnya berhenti. Tapi tempat itu bukan hotel atau resor romantis. Itu adalah sebuah bangunan putih yang terpencil di pinggir jalan yang sepi, dan di papan nama birunya tertera tulisan yang jelas, Klinik Bersalin Anugrah. Klinik Bersalin. 2 kata itu seperti sambaran petir yang menghantam kepalaku, membuat pikiranku kosong. Kenapa? Kenapa mereka datang ke sini? Aku segera memarkir mobil di sebuah gang kecil di belakang pohon. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat kamera. Aku memperbesar lensa semaksimal mungkin, mengarahkannya ke mobil Bhaskara. Pintu mobil terbuka, Bhaskara turun lebih dulu. Dia tidak masuk ke dalam, melainkan dengan lembut berputar ke sisi penumpang, membuka pintu, dan membantu wanita muda itu turun. Kondisinya tampak sangat lemah. Langkahnya goyah, satu tangan berpegangan pada bahu Bhaskara, tangan lainnya memegangi perut bagian bawahnya. Bhaskara memapahnya, berjalan sangat perlahan. Tatapannya tidak pernah lepas dari wanita itu sedetik pun, penuh dengan kekhawatiran dan rasa iba. Mereka langsung masuk ke dalam klinik dan menghilang di balik pintu kaca. Aku duduk termangu di dalam mobil. Kamera terlepas dari tanganku dan jatuh ke kursi penumpang. Segala sesuatu di sekitarku terasa berputar. Klinik bersalin. Aborsi. Pengguguran kandungan.
Kata-kata yang tercecer itu terhubung dengan sendirinya di kepalaku, menciptakan kebenaran mengerikan yang tidak berani ku percaya. Dia hamil, anak suamiku. Dan hari ini, dia berbohong padaku akan pergi dinas, dan membawanya ke sini untuk menyelesaikan akibat dari dosa mereka. Duniaku runtuh. 10 tahun kehidupan pernikahan, 10 tahun cinta, semua yang telah kubangun selama 10 tahun, dalam sekejap menjadi sebuah sandiwara murahan dan bahan tertawaan. Aku pikir aku cukup kuat untuk menghadapi segalanya, tetapi kebenaran ini melampaui batas kesabaranku. Rasa sakit menyerang. Bukan sakit fisik, melainkan rasa sakit yang datang dari lubuk jiwa. Rasanya seperti hatiku terkoyak menjadi ratusan keping. Aku membenamkan kepala di setir dan menangis tanpa suara. Tenggorokanku tercekat, tidak ada suara yang keluar, hanya air mata panas dan pahit yang terus mengalir tanpa henti, bercampur dengan tetesan hujan yang menghantam kaca mobil. Kenapa ini terjadi padaku? Apa salahku hingga harus menerima perlakuan seperti ini? Aku telah mendedikasikan karier dan masa mudaku untuk menjadi istrinya, menjadi penopang yang kokoh. Aku mempercayainya secara buta, dan inikah balasannya? Dia punya anak dengan wanita lain. Sebuah nyawa yang pernah ada. Itu berarti hubungan mereka bukan lagi sekadar main-main. Mereka sudah melangkah terlalu jauh. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku menangis. Ketika tenggorokanku terasa kering dan kedua mataku bengkak, aku mengangkat kepala. Aku menatap bangunan putih itu. Tempat suamiku sedang berada di sisi wanita lain, merawatnya setelah mereka bersama-sama membuang darah dagingnya sendiri. Rasa mual membuncah dari dalam perutku. Aku membencinya, membenci wanita itu, dan membenci diriku sendiri yang begitu bodoh dan buta. Aku ingin melompat keluar dari mobil, berlari ke dalam sana, dan menghancurkan segalanya. Aku ingin menampar pipi Baskara, dan menunjukkan pada dunia wajah asli pria yang pernah kupuja itu. Namun, akal sehat menahanku. Jika aku membuat keributan sekarang, apa yang akan kudapatkan? Simpati dan cemoohan orang-orang, dan pembelaan tak tahu malu dari Baskara. Dia akan mengatakan wanita itu hanyalah rekan kerja yang sedang kesulitan, dan dia hanya membantunya. Dan di mata semua orang, aku akan menjadi istri yang cemburu buta, seorang pembuat onar. Tidak, tidak bisa begitu. Aku tidak akan membuat diriku serendah itu. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Aku menyeka air mata dan mengambil kamera lagi. Tanganku masih gemetar, tetapi sorot mataku menjadi sedingin bilah pisau. Aku tidak berhenti merekam. Terus merekam dan mendokumentasikan segala sesuatu, sampai ke detail terkecil. Ini bukan lagi bukti untuk menangkap basah perselingkuhan. Ini akan menjadi surat putusan yang akan kujatuhkan pada Baskara, surat dakwaan yang akan mengungkap dosanya. Sekitar 2 jam lebih berlalu, pintu klinik terbuka lagi, Baskara keluar sambil memapah wanita itu. Dia terlihat lebih pucat dan lemah daripada saat masuk. Dia dengan hati-hati mendudukkannya di kursi penumpang, memasangkan sabuk pengaman, lalu kembali ke kursi pengemudi. Sebelum menyalakan mesin, dia mencondongkan tubuhnya dan memberikan ciuman ringan di kening wanita itu. Ciuman yang berisi penghiburan dan kelegaan. Semua adegan itu terekam dengan jelas di lensa kameraku. Mobil mereka perlahan meninggalkan klinik. Aku tidak lagi mengikutinya. Tujuan mereka selanjutnya pasti tempat di mana wanita itu bisa beristirahat. Aku tidak perlu tahu lebih jauh. Apa yang kusaksikan hari ini sudah lebih dari cukup. Aku duduk di mobil, memandangi mobil Baskara yang menghilang di telan hujan. Aku tidak menangis lagi. Sesuatu di dalam diriku telah mati, hancur menjadi debu. Sesuatu itu adalah cinta dan kepercayaan. Namun, dari tumpukan abu itu, sesuatu yang lain lahir, lebih kuat dan lebih dingin. Aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Sandiwara ini harus terus berlanjut. Dan orang yang akan menentukan kapan tirai ditutup adalah aku. Hujan di luar jendela mobil sepertinya semakin deras. Tetesan air menghantam kaca dengan keras, mengeluarkan suara yang mendesak dan sedih, seperti gejolak hatiku. Aku tidak langsung pergi. Aku duduk diam tak bergerak di dalam mobil yang dingin, menatap gedung klinik tempat sebuah tragedi baru saja dipentaskan di depan mataku. Tragedi di mana akulah satu-satunya penonton.
Rasa sakit itu masih ada. Pedih dan nyeri seperti luka yang ditaburi garam. Namun di atas rasa sakit itu, kemarahan yang dingin perlahan menggerogoti hatiku. Aku sudah menangis, sudah menjerit tanpa suara, sudah membiarkan kelemahan menggerogoti jiwaku. Tapi sekarang, cukup. Air mata tidak akan mengubah kebenaran, tidak akan membuat pengkhianat menyesal. Hanya tindakan-tindakan yang tegas dan kejam, yang akan mengembalikan keadilan atas 10 tahun masa mudaku dan kepercayaanku yang hilang. Aku menyalakan mesin mobil, tetapi tidak kembali ke bandara. Sebaliknya, aku mengemudikan mobil ke sebuah kafe kecil yang tenang, tempat aku bisa menata pikiran yang kacau. Aku memesan secangkir espresso. Rasa pahit yang menusuk lidah menembus otakku, anehnya membuat pikiranku menjadi jernih. Aku duduk di sana, mengeluarkan kamera, dan menonton kembali rekaman yang baru saja kuambil. Setiap gerakan Baskara dan wanita itu, setiap gestur mereka, terekam jelas di layar. Cara dia memapahnya dengan lembut, cara dia menatapnya dengan cemas, dan ciuman penghiburan di keningnya. Setiap frame terasa seperti sayatan pisau, tetapi aku tidak menghindar. Bukan untuk menyiksa diriku sendiri, tetapi untuk menanamkan pengkhianatan ini dalam-dalam di hatiku, untuk menjadikannya bahan bakar dan percikan api yang akan menyulut dendamku. Mereka telah melakukan perbuatan keji bersama-sama. Membuang satu nyawa. Mereka pikir semuanya akan terkubur dalam keheningan, bahwa aku tidak akan pernah tahu. Tapi mereka salah. Aku tidak hanya tahu, aku bahkan punya buktinya. Video ini bukan sekadar bukti perselingkuhan. Ini adalah bukti penipuan yang terencana, bukti kebobrokan moral, dan aku akan menggunakannya. Bukan sekarang, tetapi pada saat yang paling tepat, saat di mana ia bisa menghasilkan daya hancur yang paling besar, aku menyesap kopiku. Rasa pahit menyebar di mulutku, tetapi kepalaku anehnya terasa jernih. Sebuah rencana mulai terbentuk, hingga ke detail terkecil. Aku tidak akan membuat keributan atau menuntut penjelasan. Aku tidak akan memberikan petunjuk apapun pada Baskara bahwa aku tahu segalanya. Aku akan kembali ke Jakarta, kembali ke rumah itu, dan terus memainkan peranku sebagai istri yang bijaksana, wanita bahagia yang menantikan hari jadi pernikahan. Aku akan membiarkannya terus terbuai dalam kepuasan dan rasa aman sebagai seorang pembohong profesional. Pesta ulang tahun pernikahan ke-10. Dia ingin menggunakannya untuk menaikkan citranya, menjilat atasannya, dan sebagai batu loncatan untuk posisi wakil direktur utama yang begitu didambakannya. Baiklah, aku akan membantunya menjadikan pesta itu sebagai acara yang tak akan pernah terlupakan. Aku akan menjadikannya panggung terbesar dan termegah, agar sandiwaranya berakhir dengan cara yang paling memalukan dan tragis. Sebuah panggung di mana wajah asli suami panutan, direktur pemasaran yang kompeten, akan terungkap di depan semua tamu, jajaran direksi, rekanan bisnis, dan kedua keluarga besar. Aku ingin membuatnya kehilangan segalanya, tepat di tempat di mana dia yakin akan memiliki segalanya. Aku tersenyum. Senyum dingin yang belum pernah muncul di bibirku selama beberapa tahun terakhir. Air mata telah berhenti, dan di tempatnya, ada tekad sekeras baja. Air mata Saraswati yang lemah telah terkubur di tanah Surabaya ini. Orang yang kembali ke Jakarta adalah orang yang berbeda. Seseorang yang tahu cara berhitung, tahu cara bersabar, dan tahu cara mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Aku mengeluarkan ponsel dan memesan tiket pesawat kembali ke Jakarta sore ini. Aku harus kembali lebih dulu darinya. Aku harus menghapus semua jejak perjalanan ini. Aku tidak akan membiarkan kesalahan sekecil apapun merusak rencanaku. Aku membayar kopi dan meninggalkan kafe. Hujan telah reda, dan sinar matahari yang samar setelah hujan berusaha menembus awan kelabu. Seperti secercah harapan akan keadilan yang mulai tumbuh di hatiku. Aku mengemudikan mobil ke bandara. Tidak ada lagi keraguan atau ketakutan di hatiku. Aku tahu jalan di depan tidak akan mudah. Aku harus hidup dalam kebohongan, harus menghadapi orang yang telah mengkhianatiku setiap hari, dan harus tersenyum sementara badai mengamuk di hatiku. Tapi aku akan melakukannya. Demi 10 tahunku, demi kepercayaanku yang hilang, dan demi anak yang tidak sempat melihat dunia itu. Mereka pantas mendapatkan balasan yang setimpal. Pesawat membawaku meninggalkan Surabaya.
meninggalkan rasa sakit dan kebenaran yang kejam. Tapi aku tidak melarikan diri. Aku kembali untuk bertarung. Dan dalam perang ini, aku pasti akan menjadi pemenangnya. Mas Baskara, sandiwaramu akan segera berakhir, dan babak terakhirnya akan kutulis sendiri. Babak terakhir yang penuh air mata. Tapi itu akan menjadi air matamu. Bukan air mataku. Saat pesawat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta menyambutku dengan sinar matahari sore yang cerah. Sinar keemasan tumpah di landasan pacu. Sangat kontras dengan suasana Surabaya yang muram dan hujan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara yang familiar, tetapi hatiku terasa berat. Aku harus cepat pulang. Sebelum Baskara kembali, aku harus kembali ke rumah kami dan memulai sandiwara terbesar dalam hidupku. Aku mengembalikan mobil sewaan, naik taksi, dan langsung menuju rumah. Selama perjalanan, aku terus meyakinkan diriku sendiri. Harus tenang. Sembunyikan semua emosi. Wajahku, sorot mataku, suaraku. Tidak boleh ada sedikit pun yang menunjukkan keanehan. Aku harus menjadi Saraswati yang kemarin. Istri bijaksana yang mempercayai suaminya sepenuhnya, wanita yang tenggelam dalam kebahagiaan mempersiapkan hari jadi yang penting. Ketika aku tiba, rumah yang luas itu masih sepi. Aku menghela napas lega. Masih ada waktu. Hal pertama yang kulakukan adalah menghapus semua jejak. Aku memeriksa ponsel, menghapus riwayat panggilan dengan Mbak Rini, pesan konfirmasi tiket pesawat, dan semua foto struk serta foto Baskara dan wanita itu yang telah kusimpan di folder tersembunyi yang dilindungi kata sandi. Video dari klinik kupindahkan ke sebuah USB kecil dan kusembunyikan jauh di dalam buku tua di ruang kerja. Aku mandi dan mengenakan piyama sutra yang lembut. Aku menyemprotkan sedikit parfum beraroma segar yang sangat disukai Baskara. Aku ingin menghapus bau rumah sakit, bau hujan, dan bau pengkhianatan yang membebaniku. Kemudian, aku turun ke dapur dan mulai menyiapkan makan malam. Aku memasak semua makanan favoritnya. Sop buntut, sate ayam, dan bahkan gado-gado. Aku menata makanan dengan apik di meja makan dan meletakkan vas berisi bunga lili yang harum. Aku ingin menciptakan suasana yang hangat dan nyaman, citra seorang istri yang baik yang menunggu suaminya pulang dari perjalanan dinas. Semuanya harus sempurna, tanpa celah. Sekitar pukul 8 malam, aku mendengar suara mobil Baskara masuk. Jantungku berdebar kencang, tapi aku cepat-cepat menguasai diri. Aku menarik napas dalam-dalam, memasang senyum paling cerah, dan berjalan ke pintu untuk menyambutnya. Perjalanan dinasnya pasti melelahkan ya, kataku dengan suara lembut, sambil mengambil tas kerjanya. Baskara tampak sedikit terkejut dengan sambutanku, tetapi kemudian tersenyum lelah. Iya, sayang. Agak capek, tapi lega karena pekerjaan selesai dengan baik. Dia membungkuk untuk menciumku, tetapi aku dengan cerdik menghindar sehingga bibirnya hanya menyentuh pipiku dengan ringan. Aku tidak tahan dengan sentuhan munafiknya. Aku sudah siapkan makan malam. Semuanya kesukaanmu. Cepat mandi dan makan selagi hangat. Aku masih berbicara dengan suara lembut. Baskara mengangguk dan langsung naik ke atas. Aku berdiri di ruang tamu, memandangi punggungnya. Hatiku sedingin es. Dia benar-benar aktor yang hebat. Tidak ada celah sedikit pun di wajahnya, tidak ada secuil pun rasa bersalah. Jika aku tidak menyaksikannya sendiri, aku pun akan percaya pada penampilannya yang lelah karena pekerjaan. Selama makan malam, aku berusaha bersikap sealamiah mungkin. Aku terus menambahkan lauk ke piringnya dan bertanya tentang perjalanan dinasnya. Kontraknya lancar? Kliennya tidak mempersulitkan? Aku menatap lurus ke matanya, mencoba mencari secercah kegugupan. Tapi tidak ada. Baskara menjawab tanpa ragu. Dia mengarang cerita tentang proses negosiasi yang alot, tentang bagaimana dia berjuang meyakinkan mitra bisnisnya. Ceritanya begitu detail, sehingga aku sendiri hampir mempercayainya. Kamu hebat sekali, kataku sambil menuangkan segelas anggur untuknya. Syukurlah semuanya beres. Sekarang kita bisa fokus pada pesta perayaan kita. Persiapannya sudah hampir selesai, tinggal mempelai prianya saja yang tampil gagah. Mendengar perkataanku, Baskara tertawa lepas. Tawa yang penuh percaya diri.
Dia mengangkat gelasnya dan menyentuhkannya dengan ringan ke gelasku. Semua ini berkat istriku. Kamu benar-benar penopangku yang paling kokoh. Aku ikut tersenyum dan membawa gelas ke bibirku, tetapi hatiku terasa pahit. Penopang. Berkat aku menjadi penopangnya, dia bisa dengan tenang berperang di medan lain, medan yang ternoda oleh dosa. Malam itu, saat berbaring di tempat tidur, Baskara memelukku dari belakang dan berbisik, "Aku kangen." Seluruh tubuhku menegang. Sentuhannya terasa menjijikkan. Aku segera mencari alasan. "Aku lelah sekali, sayang. Sepertinya beberapa hari ini terlalu memaksakan diri untuk persiapan pesta." Baskara terdengar sedikit kecewa, tetapi dia tidak berkata apa-apa lagi dan melepaskan pelukannya. "Kalau begitu, cepatlah tidur." Dia membalikkan badan, dan beberapa saat kemudian, napasnya yang teratur terdengar. Bagaimana dia bisa tidur begitu nyenyak? Setelah melakukan hal sekeji itu dan berbohong terang-terangan pada istrinya, bagaimana dia bisa tidur dengan begitu damai? Dan aku kembali terjaga semalaman. Mendengar napas orang di sampingku, aku merasakan keterasingan yang menakutkan. 10 tahun kami tidur di ranjang yang sama, tetapi baru malam ini aku menyadari bahwa aku tidak pernah benar-benar memahami pria ini. Aku telah memulai sandiwaraku, peran yang menyakitkan dan sulit, tetapi aku tahu aku harus terus melakukannya. Sampai hari di mana tirai sandiwara ini ditutup, aku harus memerankan peran ini dengan sempurna. Dan saat itu tiba, orang yang harus membayar semua harganya, bukanlah aku. Hidup dalam kebohongan adalah siksaan yang luar biasa. Setiap hari aku harus mengenakan topeng, tersenyum dan berbicara pada orang yang telah menusukku dari belakang. Setiap kata manis Baskara, setiap sentuhan mesranya, membuatku mual, tetapi aku harus menerimanya dan memainkan peran sebagai istri yang bahagia dengan sempurna. Tekanan ini perlahan menggerogoti jiwaku seperti racun. Aku tahu aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Aku butuh sekutu. Seseorang yang cerdas, berhati-hati, dan bisa dipercaya untuk membantuku menyusun rencana yang sempurna. Dan yang terpenting, seseorang tempatku bisa meluapkan beban psikologis yang semakin berat ini. Aku teringat pada Reza Pramudia, sahabat terbaikku sejak kuliah. Reza bukan detektif swasta. Dia adalah seorang pengacara korporat, tetapi aku tahu dia memiliki kecerdasan, logika, dan jaringan yang diperlukan untuk membantuku. Lebih dari itu, dia adalah satu-satunya orang yang bisa kupercaya sepenuhnya saat ini. Aku bertemu Reza di sebuah kafe buku yang tenang, tempat kami sering berkunjung saat masih mahasiswa. Sudah lama tidak bertemu, Reza terlihat lebih dewasa dan berwibawa. Mengenakan setelan yang pas di badan, dia memancarkan kepercayaan diri seorang pengacara sukses. Melihatku, dia tersenyum hangat seperti dulu. Wah, CEO jaringan klinik kecantikan yang sukses ini akhirnya punya waktu juga bertemu teman miskinnya? Nada bicaranya masih jenaka, tetapi di matanya tersirat kekhawatiran yang tulus. Aku memaksakan senyum, tetapi mungkin terlihat lebih buruk dari tangisan. Jangan bercanda. Aku sedang ada masalah serius. Melihat ekspresiku, Reza langsung menjadi serius. Dia memesan 2 cangkir teh kamomil. Ada apa? Ceritakan. Aku akan mendengarkan. Kamu terlihat sangat tidak baik. Aku menarik napas dalam-dalam dan mulai bercerita. Mulai dari kecurigaan awal, perjalanan rahasia ke Surabaya, hingga pemandangan mengerikan yang kusaksikan di klinik bersalin. Aku menceritakan semuanya tanpa menyembunyikan satu detail pun. Reza mendengarkan dengan tenang tanpa memotong. Alisnya semakin berkerut, dan wajahnya mengeras. Sesekali dia mengangguk, sorot matanya yang tajam seolah menganalisis setiap kata-kataku. Setelah ceritaku selesai dan aku menunjukkan video yang kuambil, dia terdiam lama. Keheningannya membuatku cemas. Apakah aku terlalu gegabah? Terlalu emosional? Aku bertanya dengan cemas. Reza menggelengkan kepala. Dia menatapku dengan sorot mata yang bercampur antara amarah atas namaku dan rasa hormat. Tidak, Saras. Kau sangat tenang dan berani. Kebanyakan wanita dalam situasimu akan hancur atau membuat keributan yang tidak berguna. Kau telah melakukan hal yang paling sulit. Menahan emosi dan mengamankan bukti. Dia menghela napas dan berkata dengan suara rendah,
Aku tidak menyangka Baskara orang seperti itu. Di luar selalu terlihat berwibawa dan sangat mencintai istrinya. Lalu sekarang aku harus bagaimana? Tanyaku dengan suara putus asa. Untuk saat ini, teruslah berakting seperti sekarang, kata Reza. Suaranya telah kembali menjadi suara pengacara yang logis. Biarkan dia berpikir kau tidak tahu apa-apa. Semakin dekat hari perayaan, kewaspadaannya akan semakin lengah. Sementara itu, kita harus mengumpulkan bukti tambahan. Bukan hanya masalah emosional, tapi juga masalah keuangan. Masalah keuangan? Tanyaku terkejut. Maksudmu? Saras. Ketika seorang pria berselingkuh, apalagi sampai menghamili selingkuhannya, dia tidak hanya mengkhianati perasaan. Dia pasti menghabiskan banyak uang untuk menutupi perbuatannya dan memberikan kompensasi. Dan uang itu bisa jadi adalah harta bersama kalian, atau bahkan uang perusahaan, analisis Reza. Pernahkah kau memeriksa kondisi keuangan Baskara? Apakah kau tahu persis pemasukan dan pengeluarannya? Aku menggelengkan kepala. Selama 10 tahun, aku tidak pernah ikut campur dalam urusan keuangan Baskara. Aku mempercayainya sepenuhnya. Biaya hidup, biaya sekolah anak jika ada, dan investasi besar, semua manajemen keuangan rumah tanggaku pegang. Baskara hanya mengambil sebagian gajinya untuk uang saku. Aku selalu berpikir dia adalah orang yang tidak terlalu peduli dengan uang. Itulah kesalahan terbesarmu, kata Reza. Kepercayaan butamu memberinya kesempatan. Sekarang kita harus mencari tahu. Aku akan minta tolong temanku yang ahli dalam investigasi keuangan. Apakah kau bisa mendapatkan nomor rekening, informasi bank, dan kartu kredit Baskara? Aku mengangguk. Informasi itu semua aku tahu, bagus. Serahkan itu padaku, kata Reza, dan satu hal lagi. Kita harus mencari tahu siapa wanita itu, yang namanya Rania. Identitasnya, latar belakang keluarganya, hubungan sosialnya. Kenali musuhmu, maka kau akan memenangkan pertempuran. Tapi bagaimana cara menyelidikinya? Tanyaku cemas. Jangan khawatir, Reza tersenyum percaya diri. Dunia ini sempit. Apalagi di era media sosial seperti sekarang, dengan satu nama dan beberapa informasi dasar, tidak ada yang tidak bisa ditemukan. Percakapan dengan Reza seperti obat penenang yang kuat. Aku tidak lagi merasa sendirian atau putus asa. Aku memiliki sekutu yang kuat dan otak yang tajam di sisiku. Kami duduk sejenak, menyusun rencana ke depan secara detail. Aku akan terus memainkan peranku dan dengan cerdik mengumpulkan dokumen, struk, dan bukti-bukti terkait keuangan. Reza akan bertanggung jawab atas investigasi di belakang layar. Semua informasi akan kami komunikasikan melalui aplikasi pesan yang aman. Saat meninggalkan kafe, hatiku terasa lebih mantap. Badai masih di depanku, tetapi aku bukan lagi perahu kecil yang rapuh. Aku memiliki seorang kapten dan navigator yang akan menunjukkan jalan. Dan kami akan bersama-sama mengarungi badai ini. Bukan untuk mencapai pelabuhan yang tenang, tetapi untuk menciptakan tsunami besar yang akan menelan orang yang berani mengkhianatiku. Setelah bertemu Reza, aku mulai bergerak lebih hati-hati dan cermat. Sandiwara istri bahagiaku begitu sempurna hingga terkadang aku sendiri merinding. Aku masih menyiapkan sarapan untuk Baskara, menyetrika kemejanya hingga licin, dan melepas serta menyambutnya pulang kerja dengan senyuman. Namun, di balik senyuman itu, di balik sentuhan lembut itu, tersembunyi perhitungan yang dingin. Aku mulai memperhatikan detail-detail terkecil. Ponsel Baskara, yang sebelumnya tidak pernah kusentuh, kini menjadi target pertamaku. Dia sangat berhati-hati, selalu mengunci dengan kata sandi dan hampir tidak pernah meletakkannya. Tapi setiap orang pasti punya celah. Kesempatan datang pada suatu malam saat Baskara sedang mandi. Dia meninggalkan ponselnya di meja kerja di kamar tidur. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu waktuku tidak banyak. Aku segera mengambil ponsel itu. Kata Sandi. Aku menarik napas dalam-dalam dan mencoba memasukkan tanggal lahirnya. Salah. Tanggal lahirku juga salah. Tanggal pernikahan kami juga bukan. Keringat dingin mulai mengalir. Masa aku gagal di langkah pertama, aku menenangkan diri dan berpikir angka penting apalagi baginya. Tiba-tiba aku teringat nomor plat mobil pertama yang dibelinya.
mobil yang sangat dibanggakannya. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan angka-angka itu. Layar terbuka. Aku menghela napas lega. Tidak ada waktu untuk melihat pesan atau riwayat panggilan. Targetku adalah informasi keuangan. Aku segera masuk ke aplikasi mobile bankingnya. Dia memiliki 3 rekening di 3 bank yang berbeda. Aku mengambil tangkapan layar dari seluruh riwayat transaksi selama setahun terakhir dari ketiga rekening tersebut. Ratusan transaksi besar dan kecil terpampang di depanku. Tidak ada waktu untuk membacanya secara detail. Aku hanya fokus menyimpan semuanya. Kemudian aku masuk ke kotak masuk emailnya dan mencari laporan tagihan kartu kredit. Semuanya juga kuunduh dan kukirim ke alamat email baru yang kubuat khusus untuk ini. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan dan membersihkan jejak, suara air di kamar mandi berhenti. Aku segera mengunci layar, meletakkan ponsel di tempat semula, dan keluar dari kamar. Jantungku masih berdebar kencang. Rasanya mengerikan, bertindak seperti pencuri di rumahku sendiri. Tapi aku tahu ini harus dilakukan. Malam itu, setelah memastikan Baskara tertidur lelap, barulah aku menyalakan laptop cadangan dan mulai memeriksa apa yang telah kukumpulkan. Angka-angka dingin di laporan transaksi bank perlahan mengungkap kebenaran yang lebih mengerikan dari perselingkuhan. Selain gaji yang masuk ke rekening utama yang kuketahui, ada sejumlah besar uang dari sumber yang tidak diketahui masuk ke 2 rekening lainnya. Uang ini segera ditransfer ke rekening asing lain atau ditarik tunai. Apakah ini uang suap dari proyek? Aku tidak yakin. Tapi ini menunjukkan bahwa Baskara tidak sebersih kelihatannya. Namun, yang paling membuatku terkejut adalah riwayat transaksi kartu kredit, serangkaian pembayaran untuk barang-barang mewah yang belum pernah kulihat sebelumnya berderet. Jam tangan Rolex seharga ratusan juta, tas Hermes Birkin yang harganya selangit. Dan biaya perjalanan ke resor bintang 5 di Surabaya dan Bali pada tanggal-tanggal di mana dia mengatakan sedang dinas keluar kota. Dan akhirnya, aku menemukannya. Pembayaran sebesar 300 juta rupiah 6 bulan lalu. Keterangan pembayaran. Uang muka apartemen Taman Cendana. Apartemen Taman Cendana. Kompleks apartemen baru yang terkenal dengan desain mewah dan harga selangit. 300 juta rupiah. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Dan untuk siapa apartemen itu dibeli? Seluruh tubuhku gemetar. Aku teringat 6 bulan lalu, saat Baskara mengatakan membutuhkan uang besar untuk berinvestasi dalam proyek properti yang potensial bersama temannya. Dia membujukku untuk mencairkan sebagian dari tabungan bersama kami, yang kukumpulkan dengan susah payah dari hasil klinik. Dia mengatakan ini adalah kesempatan emas, dan dalam beberapa tahun, modal akan kembali dan keuntungan bisa berlipat ganda. Aku, yang sangat mempercayai kelihayan bisnis suamiku, setuju tanpa ragu. Ternyata, proyek potensial itu adalah sebuah apartemen mewah, dan teman yang berinvestasi bersamanya jelas bukan seorang pria. Kemarahan membuncah tak terkendali. Dia tidak hanya menipu perasaanku, tetapi juga uangku. Dengan darah dan keringatku, dia membelikan rumah lain untuk selingkuhannya. Pengkhianatan ini bukan hanya satu bilah pisau. Ini adalah ribuan, puluhan ribu bilah pisau yang mencabik-cabik hati dan harga diriku. Malam itu juga, aku mengirimkan semua bukti kepada Reza. Keesokan paginya, dia menelepon dengan suara serius. Saras, situasinya lebih parah dari yang kita duga. Aku sudah menyuruh orang memeriksanya, dan apartemen Taman Cendana itu atas nama seorang wanita bernama Rania Alisha. Nama yang samar-samar ku dengar di video dari klinik. Sekarang semuanya menjadi jelas. Semuanya telah direncanakan dengan sempurna. Dengan uangku, dia membelikannya rumah dan merencanakan masa depan bersamanya. Kehidupan pernikahanku, rumahku, semua hanyalah tempat persinggahan yang dimanfaatkannya, seekor angsa yang bertelur emas. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kebenaran begitu nyata dan begitu kejam. Kini, di hatiku tidak ada lagi secuil pun cinta, sejumput pun harapan, hanya kehampaan dan dendam yang dingin yang tersisa. Pesta perayaan yang akan datang. Itu bukan hanya akan menjadi tempat untuk mengungkap perselingkuhannya.
Itu akan menjadi tempat di mana aku akan merebut kembali semua milikku, uangku dan kehormatanku. Setelah mendapatkan bukti kuat mengenai keuangan, aku tahu aku memiliki senjata yang sangat ampuh. Namun, untuk menutup tirai sandiwara dengan cara yang paling sempurna, aku perlu memahami lawanku lebih dalam. Rania Alisha. Siapakah dia? Dari mana asalnya, dan bagaimana persisnya hubungannya dengan Baskara? Apakah dia hanya gadis lugu yang silau oleh penampilan gemerlap Baskara? Ataukah dia adalah kaki tangan dalam sandiwara penipuan ini? Aku meneruskan pertanyaan-pertanyaan ini kepada Reza. Dan hanya dalam beberapa hari, dia mengirimkan laporan rinci tentang Rania Alisha, sebuah laporan yang membuatku melihat segalanya dari sudut pandang yang baru. Rania Alisha bukanlah anak magang lugu seperti yang kubayangkan. Dia berusia 22 tahun. Lahir di sebuah kota kecil dari keluarga pekerja biasa. Orang tuanya bercerai sejak dini, dan Rania tinggal bersama ibunya, terpaksa bekerja sejak usia muda. Masa lalunya cukup rumit. Dia pernah beberapa kali menjalin hubungan dengan pria-pria tua dan kaya. Tujuannya jelas. Menggunakan masa muda dan kecantikannya untuk mendapatkan kehidupan mewah dan melarikan diri dari masa lalu miskin yang selalu ingin ditinggalkannya. Laporan Reza juga melampirkan isi pesan WhatsApp yang berhasil dipulihkan dari ponsel lama Rania, pesan-pesan yang telah dihapusnya, tetapi berhasil dikembalikan oleh ahli teknologi Reza. Membaca pesan-pesan itu, aku merinding melihat betapa perhitungannya gadis muda ini. Dia bukan korban, melainkan seorang pemburu profesional. Begitu masuk sebagai anak magang di perusahaan, dia sengaja mendekati Baskara. Dengan penampilannya yang rapuh dan lemah, dia membangkitkan rasa kasihan dan insting melindungi dari seorang pria paruh baya. Dia terus-menerus mengeluh tentang kondisi keluarganya yang sulit dan mimpi-mimpinya yang kandas, menciptakan citra gadis malang yang butuh perlindungan. Dan Baskara, yang berada di puncak kesuksesan, dan mungkin merasa jenuh dengan kehidupan rumah tangga yang terlalu damai, dengan mudah masuk ke dalam perangkap itu. Dia menemukan kesegaran, kekaguman, dan ketergantungan pada Rania, sesuatu yang tidak bisa ditemukannya pada diriku, istrinya yang terlalu mandiri dan kompeten. Namun, yang paling menjijikkan adalah pesan-pesan setelah dia tahu dirinya hamil. Mas Bas, aku hamil. Aku takut sekali. Aku tidak tahu harus bagaimana. Awalnya, pesan itu terdengar seperti orang yang ketakutan. Namun, beberapa hari kemudian, setelah yakin bahwa Baskara tidak akan meninggalkannya, nada bicara Rania berubah total. Mas, jadi gimana? Masa anak kita nanti tumbuh tanpa ayah? Aku nggak minta status apa-apa kok. Cukup Mas siapkan satu rumah saja untuk menjamin masa depanku dan anak kita. Dia tidak meminta secara langsung. Dia menggunakan bayi itu, menggunakan kelemahan seorang ibu muda untuk menekan, dan perlahan-lahan mencapai tujuannya. Apartemen Taman Cendana adalah hasil dari pesan-pesan itu. Dan setelah mendapatkan rumah, dia mulai menuntut lebih banyak. Mas, kapan mau ceraikan istrimu? Aku nggak mau anak kita nanti disebut anak haram. Katanya cinta sama aku dan anak kita, tapi kenapa nggak bisa kasih status yang jelas? Pesan-pesan itu menjadi semakin mendesak, dan nada lembutnya berubah menjadi keluhan dan tuntutan. Apa Mas masih cinta sama istrimu? Atau Mas takut kehilangan karier yang sudah dia bantu bangun? Kalau Mas nggak punya keberanian untuk melepaskan, lebih baik aku saja yang. Sampai di sini, aku menyadari bahwa keguguran itu mungkin bukanlah kecelakaan yang tidak disengaja. Itu bisa jadi bagian dari rencana Rania. Ketika Baskara masih ragu untuk bercerai, dia mengeluarkan kartu terakhirnya. Mungkin dia sengaja memicu keguguran, atau setidaknya dengan tidak berhati-hati, dia menjadikan dirinya korban yang lebih menyedihkan di depan Baskara, membuatnya merasa lebih bersalah dan berutang budi. Di usia yang baru 22 tahun, bisa memiliki pemikiran dan taktik yang begitu mengerikan, aku tidak lagi memiliki sedikit pun rasa kasihan padanya. Dia dan Baskara, mereka adalah pasangan yang serasi. Yang satu haus materi, yang lain haus akan puja-puji dan rasa berkuasa. Mereka saling menemukan dan bersama-sama menciptakan sandiwara kebohongan yang menginjak-injak kebahagiaanku. Aku mengirimkan laporan ini kepada Reza dengan menambahkan pesan. Aku sudah tahu pasti siapa lawanku. Sekarang saatnya mempersiapkan sandiwara terakhir.
Reza langsung menelepon. Saras, apa kau benar-benar akan sejauh ini? Semuanya sudah jelas. Dengan bukti-bukti ini, kau pasti akan menang mutlak dalam gugatan cerai. Tidak perlu memperbesar masalah, kan? Suara Reza terdengar khawatir. Aku mengerti kekhawatirannya. Dia mengkhawatirkanku. Dia takut aku akan terjebak dalam pusaran dendam dan melukai diriku sendiri. Tapi dia tidak mengerti bahwa bagiku sekarang, gugatan cerai saja tidak cukup. Reza, aku bukan hanya ingin bercerai, kataku dengan suara tenang namun tegas. Aku ingin keadilan. Selama 10 tahun, aku hidup untuknya, berkorban untuknya. Dia tidak hanya mengambil uangku, tapi juga kepercayaan dan masa mudaku. Dan sekarang, di hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-10, hari yang menjadi simbol pengorbananku, dia ingin menjadikannya batu loncatan untuk kariernya. Aku tidak bisa menerimanya. Aku ingin dia membayar harganya. Aku akan membuatnya kehilangan segalanya, tepat di tempat di mana dia paling merasa percaya diri. Hanya dengan begitu, aku merasa bisa benar-benar memulai hidup baru. Di seberang telepon, Reza terdiam lama. Akhirnya, dia menghela napas. Baiklah. Jika itu keputusanmu, aku akan membantumu sampai akhir. Katakan apa yang harus kulakukan. Aku tersenyum. Aku tahu Reza akan selalu mendukungku. Bantu aku satu hal terakhir. Pesta itu. Semuanya harus direkam dengan sempurna. Waktu berlalu, dan hari pesta yang menentukan itu tinggal kurang dari seminggu. Selama itu, aku hidup seperti aktris kelas 1. Siang hari, aku tetap menjadi Saraswati, istri yang lembut dan bahagia, sibuk mempersiapkan hari jadi yang penting. Bersama Baskara, kami mencoba kembali gaun dan setelan yang dibuat khusus, memutuskan menu final, dan mengirimkan undangan terakhir bersama-sama. Setiap tindakanku penuh dengan kegembiraan dan antisipasi. Baskara sepenuhnya tertipu. Dia tidak curiga sedikit pun, malah terharu dan puas dengan perhatianku. Dia sering memelukku dan berbisik manis, memang istriku yang terbaik. Kalau ada kamu, aku tidak khawatir apa-apa. Setiap kali itu terjadi, aku hanya tersenyum. Kepahitan dan penghinaan yang tersembunyi di balik senyuman itu hanya aku yang tahu. Alasan dia tidak khawatir apa-apa adalah karena aku telah menyiapkan akhir yang luar biasa untuknya. Sementara itu, di belakang panggung, aku dan Reza bergerak tanpa henti. Rencana harus disiapkan dengan sangat detail dan cermat. Video yang akan ditayangkan di pesta akan menjadi sorotan utama dan bom paling kuat. Aku bekerja seharian dengan seorang ahli video yang diperkenalkan Reza untuk mengedit video tersebut. Kami tidak hanya menyatukan foto-foto, tetapi menciptakan sebuah cerita dengan awal, puncak, dan akhir. Awalnya adalah momen-momen bahagia antara aku dan Baskara selama 10 tahun terakhir. Perjalanan bersama, tawa, pelukan. Musik latarnya adalah balada yang manis dan romantis. Tujuannya adalah untuk memberikan efek kejut dan kontras yang lebih besar kepada semua orang ketika kebenaran terungkap. Setelah video bahagia itu berakhir, layar akan tiba-tiba menjadi hitam. Kemudian, video yang diambil di klinik bersalin akan muncul. Tanpa musik apapun, hanya suara hujan yang dingin dan suara mentah dari kenyataan. Pemandangan Baskara yang dengan lembut memapah Rania, ciumannya di kening. Semuanya akan diputar dengan sangat lambat dan jelas. Dan percakapan WhatsApp mereka akan disisipkan sebagai subtitle, tuntutan Rania, janji Baskara. Terakhir, video akan diakhiri dengan foto surat perjanjian jual beli apartemen Taman Cendana, dan struk hadiah-hadiah mahal. Semuanya akan terungkap tanpa bisa disangkal, tapi video saja tidak cukup. Reza memberitahuku, kita harus memastikan tidak ada seorang pun yang akan membela Baskara. Terutama Pak Dirgantara, presdir perusahaannya. Aku tahu Baskara sangat disukai oleh presdirnya dan dia juga mengundangnya sebagai tamu kehormatan di pesta ini. Lalu bagaimana caranya? Tanyaku. Kita harus mengirimkan hadiah untuk beliau. Reza tersenyum penuh arti, sebuah hadiah yang tidak bisa ditolak. Sesuai saran Reza, aku menyiapkan sebuah map khusus hanya untuk Pak Dirgantara. Di dalamnya tidak hanya berisi file video, tetapi juga laporan rinci tentang identitas dan masa lalu Rania, dan yang terpenting,
Bukti-bukti suap yang diterima Baskara dari perusahaan subkontraktor. Hasil penyelidikan orang suruhan Reza mengungkapkan bahwa Baskara telah menggunakan jabatannya untuk mengambil cukup banyak uang dari proyek. Ini bukan lagi masalah moral pribadi. Ini adalah tindakan kriminal yang melanggar hukum dan peraturan perusahaan. Tidak ada presdir yang mau mengangkat orang dengan rekam jejak sekotor ini menjadi wakil direktur utama, kata Reza. Map ini akan diserahkan langsung oleh seorang pelayan khusus ke tangan beliau tepat sebelum video ditayangkan. Begitu beliau selesai membacanya, semuanya sudah diputuskan. Segalanya tampak telah disiapkan dengan sempurna. Namun, saat itu, terjadi sebuah insiden tak terduga yang hampir merusak seluruh rencanaku. 2 hari sebelum pesta, saat aku sedang bekerja di klinik, sebuah nomor tak dikenal meneleponku. Aku hampir tidak mengangkatnya, tetapi sesuatu mendorongku untuk menekan tombol jawab. Halo, apakah ini dengan Ibu Saraswati? Di seberang telepon, terdengar suara seorang wanita muda yang sedikit ketakutan. Iya, saya Saraswati. Ini siapa ya? Saya. Rania. Seluruh tubuhku membeku. Rania. Kenapa dia meneleponku? Bu, bisakah kita bertemu sebentar? Ada yang ingin saya bicarakan. Ini sangat penting. Suaranya bergetar, hampir memohon. Aku bingung. Pikiranku kacau. Apa yang dia inginkan? Apakah dia tahu rencanaku? Atau ini adalah jebakan yang dibuat Baskara? Saya rasa tidak ada yang perlu kita bicarakan, jawabku dingin dan hendak menutup telepon. Tunggu Bu. Rania hampir berteriak. Tolong. Hanya 15 menit. Ini menyangkut Ibu dan Mas Baskara. Saya janji tidak akan lama. Saya sekarang ada di The Corner Cafe, tepat di seberang klinik Ibu. Aku ragu. Di satu sisi, aku tidak ingin terlibat dengannya, tetapi di sisi lain, rasa penasaran dan firasat buruk mendorongku. Jika aku menolak, aku mungkin akan kehilangan informasi penting. Akhirnya, aku memutuskan untuk menghadapinya. Baiklah, 15 menit. Saya ke sana sekarang. Aku menutup telepon dan dengan hati penuh curiga, memberitahu Reza tentang pertemuan mendadak ini. Reza juga terdengar khawatir. Hati-hati, Saras. Bisa jadi itu jebakan. Aku akan segera ke sana. Aku akan duduk di meja lain dan mengawasimu. Beri isyarat jika ada apa-apa. Kehati-hatian Reza sedikit menenangkanku. Aku merapikan penampilanku, menarik napas dalam-dalam, lalu keluar dari klinik menuju kafe. Entah apa yang menantiku, jebakan atau kebenaran lain, aku harus menghadapinya. Sepertinya, sebuah adegan baru yang tidak ada dalam naskahku telah ditambahkan ke dalam sandiwara ini. The Corner Cafe didekorasi dengan gaya Eropa kuno, dengan pencahayaan kuning hangat dan alunan musik jazz yang lembut. Tempat yang sempurna untuk kencan romantis, tetapi sangat kontras dengan hatiku yang tegang. Begitu masuk, aku melihat Rania duduk di sudut dekat jendela. Dia mengenakan gaun longgar, dan wajahnya yang tanpa riasan tampak pucat dan kuyu, matanya yang bengkak jelas menunjukkan bahwa dia telah menangis lama. Dia lebih terlihat seperti korban yang malang daripada seseorang yang sedang memasang jebakan. Aku melirik Reza yang duduk di meja terdekat dengan koran di tangannya, tetapi matanya terus mengarah ke kami. Aku mendekat dan menarik kursi di seberang Rania. 15 menit, kataku dengan suara dingin tanpa emosi. Rania tersentak dan mengangkat kepalanya menatapku. Matanya berkaca-kaca. Dia tampak ketakutan, kedua tangannya terkepal erat di atas meja. Maaf, Bu. Saya tahu saya tidak pantas bicara dengan Ibu, tapi saya benar-benar tidak punya cara lain. Dia mulai terisak. Aku hanya melipat tangan dan menunggu dalam diam. Aku tidak punya waktu atau suasana hati untuk menonton sandiwaranya, langsung ke intinya saja. Potongku. Rania menarik napas, mencoba menenangkan diri. Mas Baskara. Dia menyuruh saya menggugurkan bayi ini. Dia berkata sambil memegangi perutnya, dan air matanya pecah lagi. Aku tertegun sejenak. Menyuruhnya menggugurkan bayi. Bukankah mereka sudah menyelesaikannya? Apa maksudmu? Bukankah kalian sudah ke klinik? Tanpa sadar aku mengucapkan kata-kata yang mengungkapkan bahwa aku tahu, dan langsung menyesalinya.
Rania menatapku dengan mata terkejut, lalu menggelengkan kepala dengan suara getir. Bukan, Bu. Waktu itu saya keguguran karena kondisi kesehatan saya. Tapi sekarang saya hamil lagi, dan kali ini Mas Bas tidak menginginkan anak ini. Rasanya seperti tersengat listrik. Hamil lagi? Sedalam itukah hubungan mereka? Dan Baskara, yang selalu mengatakan mencintai anak-anak, kini dengan dingin ingin membuang darah dagingnya sendiri. Apa yang dia katakan? Suaraku sedikit bergetar. Dia bilang sekarang bukan waktunya, isak Rania. Dia akan segera dipromosikan menjadi wakil direktur utama dan tidak boleh ada skandal apapun. Pesta ulang tahun pernikahan ke-10 yang akan datang sangat penting, presdir dan jajaran direksi akan datang semua. Dia harus menjaga citra suami dan kepala keluarga yang sempurna. Dia berjanji, setelah masa ini lewat, setelah posisinya aman, dia akan memberiku status. Jadi dia memaksa saya ke klinik besok, sebelum pesta diadakan. Setiap kata Rania seperti hantaman palu di kepalaku. Jadi begitu. Inilah alasan sebenarnya pesta ini diadakan. Bukan hanya untuk menaikkan citra, tetapi sebagai sandiwara munafik untuk menutupi dosanya dan membuka jalan bagi masa depannya. Demi posisi wakil direktur utama, dia siap mengorbankan segalanya, bahkan anaknya sendiri. Lalu kenapa kau memberitahuku? Tanyaku dengan tatapan curiga. Karena saya tidak mau, teriak Rania, tetapi segera menutup mulutnya dan merendahkan suaranya. Saya tidak mau kehilangan anak saya. Saya sudah kehilangan satu. Saya tidak bisa kehilangan lagi. Saya sudah memohon padanya, tapi dia tidak mau dengar. Dia mengancam, jika saya tidak menurut, dia akan meninggalkan saya dan anak ini, dan membuat saya tidak bisa hidup tenang di Jakarta. Dia menatapku dengan tatapan putus asa. Bu Saras, ibu orang baik kan? Saya tahu saya salah telah masuk ke dalam rumah tangga ibu. Tapi tolong bantu saya. Hanya ibu yang bisa menghentikannya, tolong katakan padanya ibu tahu segalanya. Katakan padanya jika dia menyakiti anak ini, ibu tidak akan memaafkannya. Dia takut pada ibu. Dia takut kehilangan ibu, takut kehilangan semua yang ibu berikan padanya, hanya kata-kata ibu yang akan didengarnya. Aku duduk termangu. Pikiranku kusut. Sekarang aku mengerti. Rania datang menemuiku bukan untuk menjebak, melainkan untuk meminta bantuan. Dia mencoba menggunakan aku sebagai kartu terakhirnya untuk melindungi anaknya. Dia telah menghitung dengan tepat bahwa sebagai seorang wanita, sebagai seseorang yang juga mendambakan anak, aku tidak akan tega membiarkan nyawa tak berdosa direnggut. Ironis sekali, aku hampir tertawa. Wanita simpanan yang telah menghancurkan rumah tanggaku, kini datang memohon pada istri sah untuk menyelamatkan darah daging hasil pengkhianatan. Apa yang harus kulakukan? Membantunya? Itu berarti anak dari suamiku dan selingkuhannya akan lahir. Kehadiran anak itu akan selamanya menjadi luka dan aib bagiku. Tetapi jika tidak membantunya, aku akan hidup dengan rasa bersalah karena secara tidak langsung menyebabkan kematian nyawa yang tidak berdosa. Aku menatap mata Rania yang berlinang air mata dan perutnya yang mulai membuncit. Anak itu tidak bersalah. Yang bersalah adalah kami, orang-orang dewasa. Aku menarik napas dalam-dalam. Sepertinya rencanaku butuh sedikit penyesuaian. Sandiwara ini harus menghadirkan aktor lain, dan aktor itu bukanlah aku. Saat meninggalkan kafe, dengan hati yang berat aku menghitung berbagai kemungkinan. Pertemuan dengan Rania telah membawaku ke dalam situasi dilema. Rencana balas dendam yang telah kususun dengan susah payah kini goyah oleh variabel yang tidak kuduga, variabel bernama nyawa tak berdosa. Reza menungguku di luar dengan wajah cemas. Bagaimana? Apa yang dia katakan? Bukan jebakan? Aku menggelengkan kepala dan menceritakan semuanya pada Reza. Reza juga tercengang. Dia terdiam lama, lalu menghela napas. Benar-benar kacau. Baskara. Dia bukan manusia lagi. Jadi, apa rencanamu? Aku menatap ke depan. Sebuah keputusan besar perlahan mengeras di benakku. Reza, aku tidak bisa membiarkan anak itu celaka. Siapapun ibunya, meskipun anak itu lahir dari pengkhianatan,
dia tetaplah seorang anak. Dia berhak hidup. Reza mengangguk. Di matanya tersirat rasa hormat. Aku tahu kau akan berkata begitu. Kau selalu seperti itu. Terlalu baik. Bukan, aku tidak baik, potongku dengan dingin. Aku hanya tidak ingin menjual nuraniku hanya untuk membalas dendam pada satu orang yang tidak berharga. Anak itu akan kuselamatkan. Tapi bukan dengan cara yang diinginkan Rania. Aku tidak akan turun tangan. Aku tidak akan berbicara langsung dengan Baskara. Aku akan membuat orang lain melakukannya. Orang lain? Siapa? Tanya Reza terkejut. Ibunya Baskara, kataku dengan senyum penuh arti. Hanya beliau yang bisa menghentikan putranya. Dan kehadiran anak ini akan menjadi kejutan terbesar baginya. Rencanaku mulai berubah. Kini bukan lagi sekadar mengungkap kebenaran, tetapi akan menjadi perang psikologis yang jauh lebih rumit. Aku sangat mengenal ibu mertuaku. Beliau adalah wanita dengan nilai-nilai tradisional, yang menjunjung tinggi kehormatan keluarga di atas segalanya, dan sangat mendambakan cucu sebagai penerus keluarga. Selama 10 tahun aku dan Baskara belum memiliki anak, itu selalu menjadi kekhawatiran terbesarnya. Dia berkali-kali menyarankanku untuk memeriksakan diri, mengatakan bahwa garis keturunan keluarga ini tidak boleh putus. Sekarang, jika dia tahu bahwa putranya tidak hanya berselingkuh, tetapi juga punya anak di luar nikah, dan bahkan berniat membuang darah dagingnya sendiri, bagaimana reaksinya? Kekecewaan, kemarahan, dan mungkin rasa bersalah karena gagal mendidik putranya. Semua emosi itu akan menjadi pukulan telak bagi wanita yang begitu bangga dengan keluarganya itu. Aku menceritakan rencana baruku pada Reza. Dia tampak sangat tertarik, 2 burung dengan 1 batu. Menyelamatkan anak itu dan mengguncang internal keluarganya. Cerdas sekali. Lalu bagaimana caranya agar ibu mertuamu secara tidak sengaja mengetahui fakta ini? Tanya Reza. Serahkan padaku, kataku. Sore itu, dengan menggunakan ponsel sekali pakai, aku mengirimkan sebuah pesan teks anonim kepada ibu mertuaku. Isinya sangat singkat. Ibu, jika ingin tahu kenapa sampai sekarang belum menimang cucu, datanglah ke The Corner Cafe, meja nomor 7, pukul 4 sore ini. Sebuah kejutan luar biasa menanti Anda. Aku tahu, dengan sifatnya yang penuh rasa ingin tahu dan curiga, ibu mertuaku tidak akan mengabaikan pesan misterius ini, dan aku menelepon Rania lagi. Aku mengatakan bahwa aku tidak akan turun tangan langsung, tetapi aku punya cara untuk membantunya. Aku menyuruhnya datang ke kafe yang sama, di waktu yang sama, dan menceritakan semua fakta tentang Baskara yang memaksanya melakukan aborsi kepada temanku yang akan menemuinya di sana. Aku mengatakan bahwa temanku itu akan membantunya. Rania yang putus asa setuju tanpa curiga sedikit pun. Tepat pukul 4 sore, aku dan Reza berada di dalam mobil yang diparkir di seberang kafe, mengamati segalanya melalui teropong kecil. Ibu mertuaku tiba lebih dulu. Dia mengenakan pakaian mewah, tetapi ekspresinya tegang dan dia terus melihat sekeliling. Dia duduk tepat di meja nomor 7. Beberapa menit kemudian, Rania tiba. 2 wanita, yang satu tua dan yang satu muda. Yang satu adalah ibu dari istri sah putranya, yang lain adalah selingkuhan dalam bayang-bayang, duduk berhadapan. Awalnya, Rania tampak terkejut bahwa temanku adalah seorang wanita tua, tetapi dia tidak punya pilihan lain, dia mulai bercerita. Awalnya ragu-ragu, tetapi kemudian semakin terbawa oleh rasa sakit hati dan kesedihan. Kami tidak bisa mendengar percakapan mereka, tetapi kami bisa melihat dengan jelas perubahan ekspresi ibu mertuaku dari balik kaca. Dari terkejut, menjadi ngeri, lalu marah dan syok hingga pucat pasi. Dia melompat berdiri, menunjuk-nunjuk wajah Rania sambil sepertinya memarahinya. Rania juga tidak lagi menunjukkan sisi lemahnya, dia bangkit dan melawannya. Percakapan berubah menjadi perdebatan. Akhirnya, ibu mertuaku, yang selalu berlagak anggun dan berwibawa, tidak bisa lagi menahan emosinya. Dia terhuyung-huyung dan berlari keluar kafe. Wajahnya kosong, seperti orang yang kehilangan jiwa. Selesai, kata Reza sambil menurunkan teropongnya. Bom pertama sudah meledak. Aku memandangi punggung ibu mertuaku. Tidak ada rasa puas di hatiku. Hanya ketenangan yang dingin. Ini baru permulaan, Bu.
Mimpi buruk keluarga Anda baru saja dimulai. Hari pesta ulang tahun pernikahan ke-10 kami akhirnya tiba. Convention Hall Hotel dihias megah seperti istana. Lampu kristal yang menyilaukan, dekorasi bunga segar yang besar, dan alunan musik merdu dari kuartet gesek menciptakan suasana mewah dan agung. Para tamu, yang terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka dari dunia bisnis dan politik, saling bersulang sampanye dan mengucapkan selamat. Semua mata tertuju pada kami, aku dan Baskara, sang protagonis pesta, simbol kesuksesan dan kebahagiaan. Aku mengenakan gaun berwarna anggur yang dirancang dengan indah. Kalung berlian hadiah dari Baskara berkilauan di leherku, tetapi tidak mampu menutupi dinginnya sorot mataku. Aku berdiri di samping Baskara, menggandeng lengannya, dan membalas senyuman para tamu. Aku memainkan peran sebagai istri yang bangga dan puas dengan sempurna. Baskara juga sama. Mengenakan setelan mahal dari Italia, dia terlihat tampan dan percaya diri. Dia sepertinya tidak tahu sama sekali bahwa ibunya, setelah bertemu Rania, telah murka padanya. Dia juga tidak tahu bahwa senyum bahagianya saat ini terlihat menjijikkan di mataku. Saat pesta mencapai puncaknya, pembawa acara mengundang kami ke atas panggung. Lampu sorot menyorot kami, dan ratusan pasang mata tertuju pada kami. Baskara mengambil mikrofon lebih dulu. Dia menatapku dengan tatapan penuh cinta dan memulai pidatonya. Dia berbicara tentang 10 tahun terakhir, tentang kesulitan yang telah kami lalui bersama. Dia memujiku sebagai istri yang luar biasa, penopang yang kokoh, dan sumber dari semua kesuksesannya. Tanpa Saraswati, tidak akan ada Baskara Wijoyo seperti sekarang, katanya dengan suara yang dibuat seolah-olah terharu. Tepuk tangan meriah membahana di seluruh ruangan. Banyak wanita menatapku dengan mata penuh iri dan kagum. Ayah dan ibu mertuaku yang duduk di barisan depan juga bertepuk tangan, tetapi senyum mereka sangat canggung. Mereka juga sedang memainkan sandiwara keluarga bahagia. Hanya orang tuaku yang menatapku dengan tatapan cemas. Mereka sepertinya tidak mengerti mengapa aku mengundang mereka ke pesta yang penuh kemunafikan ini. Setelah pidato Baskara selesai, giliranku tiba. Aku mengambil mikrofon darinya. Aku memandang sekeliling. Tatapanku berhenti pada Pak Dirgantara, presdir perusahaannya, yang duduk di meja VIP. Dia tersenyum padaku dan mengangguk. Aku tahu bahwa pelayan khusus Reza baru saja menyerahkan map itu padanya dan dia sudah membacanya. Aku menarik napas dalam-dalam dan tersenyum sangat cerah dan memesona. Para tamu yang terhormat, kedua keluarga, dan teman-teman tercinta. Saya sangat tersentuh dengan kata-kata suami saya. Aku memulai dengan suara yang jernih dan manis, 10 tahun. Sebuah perjalanan panjang yang penuh kenangan. Suami saya selalu menjadi suami yang luar biasa dan pria teladan bagi saya. Karena itu, untuk membalas cintanya dan merayakan 10 tahun kami, saya telah menyiapkan sebuah hadiah istimewa. Sebuah video singkat yang berisi momen-momen paling berkesan dalam perjalanan cinta kami. Saya harap kita semua bisa menikmatinya bersama. Aku memberi isyarat pada tim teknis. Lampu ruangan meredup, dan semua mata tertuju pada layar besar di atas panggung. Semua orang menahan napas, menunggu. Video dimulai. Sesuai skenario, foto-foto bahagia kami ditampilkan dengan iringan musik latar yang manis. Foto pernikahan, foto liburan, senyuman yang tak terhitung jumlahnya. Terdengar bisikan kekaguman dari para tamu. Baskara berdiri di sampingku, merangkul pinggangku dengan ekspresi bangga. Dia pikir ini adalah kejutan romantis yang kusiapkan untuknya. Tetapi kemudian, musik tiba-tiba berhenti, dan layar menjadi hitam. Seluruh ruangan bingung. Baskara juga menoleh padaku dengan tatapan heran. Ada masalah, sayang. Aku tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Tepat pada saat itu, layar kembali menyala. Tapi bukan foto bahagia, melainkan pemandangan jelas dari depan klinik bersalin anugerah. Tidak ada musik latar. Hanya suara hujan yang dingin dan suara klakson mobil, seluruh ruangan membeku. Semua orang menahan napas. Dan video Baskara yang dengan lembut memapah Rania masuk ke klinik muncul dengan sangat jelas. Senyum di bibir Baskara membeku. Dia melepaskan tangannya dari pinggangku,
dan wajahnya mulai berubah. Video terus menampilkan adegan Bhaskara mencium kening Rania dalam gerakan lambat. Dan pada saat yang sama, percakapan WhatsApp mereka muncul diperbesar di layar. "Mas, jadi gimana? Masa anak kita nanti tumbuh tanpa ayah? Sabar ya, setelah masa ini lewat, aku akan memberimu status, aku janji." Suara gemuruh seperti sarang lebah yang pecah mulai terdengar. Tatapan kagum dan iri berubah menjadi tatapan ngeri, syok, dan hinaan yang tertuju pada Bhaskara. Ayah dan ibu mertuaku yang duduk di bawah, wajahnya pucat seperti kertas. Ibu mertuaku menunjuk ke panggung dengan tangan gemetar, tidak bisa berkata-kata. Video belum berakhir. Adegan terakhir adalah surat perjanjian jual beli apartemen Taman Cendana atas nama Rania Alicia, dengan jumlah uang muka 300 juta rupiah yang dilingkari dengan warna merah. Layar berhenti di situ, dan kemudian muncul sebaris kalimat, "Mas Bhaskara, ini hadiah ulang tahun ke-10 dariku untukmu. Suka?" Seluruh ruangan meledak. Keheningan pecah menjadi keributan yang tak terkendali. Sandiwara telah mencapai puncaknya. Bom yang telah kusiapkan dengan tenang akhirnya meledak di tengah-tengah acara, di depan orang-orang terpenting dalam hidup dan karier Bhaskara. Kekacauan menelan pesta yang megah itu. Lampu panggung masih terang, tetapi kini bukan lagi menyoroti pasangan bahagia, melainkan mengungkap sebuah tragedi yang memilukan. Keributan semakin besar, tatapan penasaran, jari-jari yang menunjuk, semuanya mengarah pada Bhaskara. Dia berdiri terpaku di atas panggung. Seluruh tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi keningnya. Wajahnya yang biasanya tampan dan berkelas kini berubah menjadi topeng syok, amarah, dan aib. Dia menoleh padaku. Kedua matanya yang memerah menatapku tajam. "Saraswati, kau. Beraninya kau." Teriaknya dengan gigi bergemeletuk. Suaranya pecah. Aku menatap lurus ke matanya. Tanpa sedikit pun rasa takut. Sorot mataku dingin dan tenang, seperti seorang hakim yang menatap terdakwa. "Kenapa kau pikir aku tidak berani?" Tanyaku balik. Suaraku tidak keras, tetapi jelas dan tegas, cukup untuk mengalahkan semua kebisingan di sekitar. "Kau berani menipuku, menginjak-injak 10 tahun kita, dan menggunakan uangku untuk membiayai wanita lain. Kenapa aku tidak berani menunjukkan wajah aslimu pada semua orang?" Di barisan depan, kekacauan lain terjadi. Ayah mertuaku, yang selalu menjaga wibawanya, tidak bisa berdiri tegak. Dia memegangi dadanya, dan terengah-engah, wajahnya membiru. Ibu mertuaku menjerit dan pingsan. Orang-orang di sekitarnya bergegas membantunya dan memanggil ambulans. Sandiwara keluarga bahagia yang mereka jaga dengan susah payah hancur berkeping-keping hanya dalam beberapa menit. Namun, reaksi paling menentukan datang dari Pak Dirgantara. Pria paling berkuasa di ruangan itu tidak panik, dia hanya berdiri dengan tenang. Wajahnya mengeras, dan tatapan tajamnya seperti pisau mengarah pada Bhaskara. Tanpa sepatah kata pun, dia menggelengkan kepala sekali dengan ekspresi penuh kekecewaan dan penghinaan. Lalu dia berbalik dan dengan tegas meninggalkan ruangan, meninggalkan kekacauan itu. Kepergiannya bagaikan vonis mati. Vonis yang mengakhiri masa depan dan karier yang begitu didambakan Bhaskara. Posisi wakil direktur utama dan segalanya, tidak ada yang tersisa. Semuanya lenyap seperti asap. Melihat Pak Dirgantara pergi, Bhaskara seolah tersadar dari keterkejutannya. Rasa malu berubah menjadi amarah yang membabi buta. Dia kehilangan akal sehat, berlari ke arahku, dan mengangkat tangannya. "Akan kubunuh kau." Tapi sebelum tangannya menyentuhku, sebuah bayangan melompat ke atas panggung dan menghalangi di depanku. Reza. Dia sudah berada di samping panggung. "Bhaskara, kau gila?" Geram Reza sambil mencengkeram lengan Bhaskara. "Kau mau melakukan kekerasan di depan banyak orang seperti ini? Kau sudah tidak waras? Lepaskan. Ini urusan rumah tanggaku." Bhaskara meronta-ronta, tetapi petugas keamanan hotel segera datang. Mereka dengan cepat melumpuhkan Bhaskara dan menyeretnya turun dari panggung. Dia terus memberontak dan memaki-maki seperti binatang buas yang terperangkap. Pesta ulang tahun pernikahan ke-10 berakhir dengan cara yang tidak bisa lebih tragis lagi. Para tamu berbisik-bisik dan bergegas pergi,
masing-masing membawa pulang gosip skandal yang heboh. Di ruangan yang kosong itu, hanya tersisa aku, Reza, dan keluargaku. Ayah dan ibuku berlari ke atas panggung dan memelukku erat. "Nak, kamu tidak apa-apa?" isak ibuku. Aku menggelengkan kepala dan bersandar di pelukan ibuku. Perasaan hangat dan aman menyelimutiku. Akhirnya, beban berat itu terangkat. "Aku tidak apa-apa, Bu. Semuanya sudah berakhir." Ayah menatapku dengan tatapan kasihan sekaligus bangga. Dia hanya menepuk bahuku dengan ringan. Aku tahu ayah mengerti dan mendukung keputusanku. Setelah situasi sedikit terkendali, kami pindah ke ruang tunggu terpisah. Barulah di sana aku bisa duduk dan menghela napas panjang. Pertempuran terbesar telah berakhir, tetapi aku tahu proses hukum yang rumit masih menanti. "Terima kasih, Reza," kataku dengan tulus, "tanpamu, aku tidak akan pernah bisa melakukannya." Heza tersenyum tipis. "Antar teman saja, yang penting sekarang kau bebas, kau telah melakukan hal yang sangat berani." Saat itu, pintu ruang tunggu terbuka dengan kasar. Baskara. Dia sepertinya sudah lebih tenang, tetapi penampilannya menyedihkan. Setelannya kusut, rambutnya acak-acakan. Dia tidak lagi beringas. Dia hanya berdiri di ambang pintu, menatapku dengan mata kosong. Dua petugas keamanan menahannya, tetapi dia sendiri sepertinya tidak punya tenaga untuk membuat keributan lagi. Semua orang terdiam. Ayahku bangkit hendak mengatakan sesuatu, tetapi aku memberi isyarat untuk menahannya. Aku bangkit dari kursi dan berjalan menghampiri Baskara. "Percakapan terakhir, penutupan yang jelas, sangat diperlukan." "Masih ada yang mau kau katakan?" tanyaku dengan suara tanpa emosi. Baskara menatapku, bibirnya bergerak-gerak, tetapi tidak ada kata yang keluar. Keangkuhan dan kepercayaan dirinya telah lenyap. Dia kini hanyalah seorang pecundang yang menyedihkan. "Kenapa?" akhirnya dia berbisik. "Kenapa harus sejauh ini?" Aku menatap lurus ke matanya. "Karena kau pantas mendapatkannya, Mas Baskara. Kau yang menghancurkan semuanya dengan tanganmu sendiri. Jangan salahkan aku." Dengan kata-kata itu, aku berbalik. Aku tidak ingin melihat wajahnya sedetik pun lebih lama. Aku melewatinya. Pintu ruang tunggu tertutup, dan 10 tahun hidupku bersama pria itu resmi berakhir. Di tempat yang telah dilanda badai, tersisa keheningan yang aneh. Kehampaan dan kelelahan yang datang setelah kemarahan dan adrenalin mereda. Malam itu, aku tidak kembali ke rumah yang pernah menjadi surga kami, tetapi kini telah menjadi reruntuhan kebohongan. Aku pergi bersama orang tuaku dan Reza ke rumah masa kecilku. Tempat di mana setiap sudutnya menyimpan kenangan damai. Aku tidak menangis atau banyak bicara. Aku hanya diam-diam masuk ke kamar lamaku, merebahkan diri di tempat tidur yang familiar, dan tertidur lelap tanpa mimpi. Itu adalah tidur pertamaku dalam beberapa minggu tanpa ketegangan, tanpa sandiwara, tanpa ketakutan. Saat sinar matahari pagi menyusup melalui jendela dan menciptakan berkas cahaya di lantai, aku terbangun, tubuhku terasa sangat ringan. Seolah-olah beban berat yang telah menindihku selama 10 tahun terakhir telah terangkat. Beberapa hari berikutnya, seperti yang telah kuduga bersama Reza, kisah pesta ulang tahun pernikahan yang menentukan itu menyebar seperti bom di media dan media sosial. Video yang kutayangkan tidak bocor seluruhnya karena kontrol keamanan, tetapi melalui mulut ratusan tamu, apa yang terjadi di pesta itu diceritakan kembali dalam berbagai versi. Namun, inti dari semua cerita itu sama. Baskara Wijoyo, seorang direktur pemasaran yang menjadi panutan pria berkeluarga, telah diungkap perselingkuhan, penipuan, dan penggelapannya oleh istrinya sendiri, tepat di hari perayaan cinta mereka. Saham grup perusahaan tempatnya bekerja sempat anjlok. Jajaran direksi, termasuk presidir yang dipermalukan dan pergi begitu saja, tidak tinggal diam. Hanya 2 hari kemudian, sebuah siaran pers singkat namun tegas dirilis. Grup perusahaan memutuskan hubungan kerja secara resmi dengan Bapak Baskara Wijoyo, setelah mempertimbangkan bahwa tindakan amoral serius yang dilakukannya bertentangan dengan nilai-nilai inti perusahaan dan berdampak negatif pada citra perusahaan. Posisi wakil direktur utama, yang begitu didambakan Baskara hingga rela mengorbankan segalanya, bahkan kemanusiaannya, kini menjadi mimpi yang jauh,
ilusi yang hancur. Karier yang dibangunnya di atas pengorbanan masa mudaku selama 10 tahun, hancur total dalam semalam. Keluarganya juga tidak luput dari pusaran aib. Rumah mereka yang dulu angkuh kini mengunci pintu. Mereka tidak punya keberanian untuk menghadapi tetangga atau menerima telepon dari kerabat yang penuh sindiran. Ibu mertuaku, yang sangat terkejut, bukan lagi bersandiwara, tetapi benar-benar dirawat di rumah sakit. Ayah mertuaku yang patriarkal dan berwibawa, rambutnya memutih dalam semalam. Cangkang sempurna keluarga bahagia yang mereka jaga dengan susah payah telah hancur berkeping-keping, memperlihatkan kebenaran yang busuk dan buruk. Nasib Rania juga tidak berbeda. Setelah insiden itu, identitas dan ceritanya dengan cepat terungkap oleh para netizen. Dia dipecat dari perusahaan, dijauhi oleh teman-temannya, dan menjadi pusat caci maki. Tidak tahan dengan tekanan, dia diam-diam menghilang dari Jakarta dengan membawa darah daging Baskara di dalam kandungannya. Memulai pelarian menuju masa depan yang tidak pasti. Itulah akhir yang menyedihkan dari sebuah hubungan yang dibangun di atas perhitungan dan kebohongan. Sementara dunia luar ramai dengan dampak cerita itu, aku memilih untuk diam. Semua proses hukum kuserahkan pada Reza. Berkat bukti-bukti yang tak terbantahkan, proses perceraian berjalan sangat cepat. Baskara, yang telah kehilangan segalanya, sepertinya tidak punya tenaga lagi untuk melawan atau berdebat. Dia diam-diam menandatangani surat perjanjian cerai. Dia setuju untuk pergi dengan tangan kosong. Rumah, mobil, dan sebagian besar harta bersama yang pada dasarnya adalah hasil dari uang dan usahaku kembali kepada pemiliknya yang sah menurut hukum. Di hari aku menerima surat putusan cerai, aku tidak merasa puas atau senang. Hatiku anehnya terasa damai. Sebuah lembaran dari buku tua yang penuh dengan penderitaan dan air mata akhirnya telah ditutup. Aku tidak buru-buru kembali bekerja. Aku tahu jiwaku butuh penyembuhan. Aku memberitahu orang tuaku bahwa aku butuh perjalanan yang sangat jauh untuk menemukan kembali diriku sendiri. Orang tuaku, yang telah mengetahui segalanya, diam-diam mendukungku. Pergilah, nak, kata ayahku. Pergilah kemanapun kau mau. Asalkan hatimu bisa tenang, itu sudah cukup, begitulah perjalananku dimulai. Sebuah perjalanan tanpa jadwal atau tujuan yang pasti. Aku memutuskan untuk pergi ke Eropa, tanah kuno yang telah lama kuimpikan. Yang mengejutkan, Reza juga ikut dalam perjalanan itu. Dia bilang liburan yang telah direncanakannya sejak lama kebetulan bersamaan. Aku tahu itu hanya alasan. Dia ikut karena mengkhawatirkanku. Dia tidak mengucapkan kata-kata penghiburan yang klise. Dia hanya diam-diam menemaniku. Terkadang sebagai teman seperjalanan yang menjelajahi jalan-jalan asing bersama, terkadang sebagai konselor yang dengan sabar mendengarkan ceritaku yang tak berujung selama berjam-jam. Saat berdiri di depan Koloseum Roma, yang telah menyaksikan naik turunnya sejarah, tiba-tiba penderitaanku terasa sangat kecil. Jika kekaisaran besar saja bisa runtuh, apalagi sebuah pernikahan yang dibangun di atas kebohongan. Kekokohan reruntuhan berusia ribuan tahun itu seolah memberiku kekuatan. Bahwa semua luka pada akhirnya akan menjadi bagian dari sejarah, dan manusia harus terus hidup dengan tegar. Di Paris, kota cinta, aku tidak lagi merasa sakit hati melihat pasangan yang berjalan di sepanjang sungai Seine. Aku duduk sendirian di sudut kafe kecil, minum kopi, dan mengagumi cahaya menara Eiffel yang menghiasi langit malam. Aku menyadari bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari orang lain. Kebahagiaan terkadang cukup dengan berada sendirian dengan tenang, melakukan apa yang kusukai, menjadi diriku sendiri. Reza selalu ada di sana. Menjaga jarak yang pas, tidak melanggar ruang pribadiku, tetapi selalu siap saat aku membutuhkannya. Dan akhirnya, di Santorini, pulau surga yang khas dengan kubah putih dan birunya, sesuatu di dalam diriku benar-benar berubah. Sore itu, kami duduk berdampingan di ujung tebing, memandangi matahari terbenam yang perlahan tenggelam di Laut Aegea. Pemandangan langit yang diwarnai oleh semburat jingga yang membara begitu indah hingga membuat napas tertahan. Di saat yang begitu hening dan damai itu, Reza tiba-tiba menggenggam tanganku. Tangannya hangat dan kokoh. "Saras," katanya pelan. "Masa lalu sudah di belakang. Itu adalah pelajaran, bukan hukuman seumur hidup.
kau punya keberanian untuk mengakhirinya. Sekarang, kau juga punya keberanian untuk memulai babak baru. Aku menatap matanya. Mata yang tulus, hangat, dan penuh kepercayaan. Di dalam matanya, aku melihat rasa hormat, pengertian, dan kasih sayang yang dalam yang selama ini coba disembunyikannya. Aku tidak langsung menjawab, hanya menggenggam tangannya lebih erat. Air mata kembali mengalir, tetapi kali ini adalah air mata kelegaan, rasa terima kasih, dan harapan yang baru tumbuh. Ketika kami kembali ke Indonesia, aku telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Aku memutuskan untuk tidak kembali mengelola klinik kecantikan. Aku menyerahkan bisnis itu kepada pemilik baru dan hanya menyisakan sedikit saham. Aku ingin memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang benar-benar milikku. Aku teringat hari-hari di mana aku merasa putus asa dan tidak berdaya saat menemukan kebenaran. Aku ingat kesepian karena harus menanggung semuanya sendirian. Dan aku tahu, ada banyak wanita lain di luar sana yang mengalami penderitaan serupa, tetapi tidak semua orang cukup beruntung, cukup kuat, atau memiliki sumber daya yang cukup untuk mengatasinya. Dengan bantuan hukum dan dukungan moral dari Reza, aku mendirikan sebuah yayasan amal bernama Pagi Yang Baru. Sebuah yayasan yang memberikan bantuan hukum gratis, konseling psikologis, dan modal awal bagi para wanita korban kekerasan dalam rumah tangga dan penipuan pernikahan, untuk membantu mereka keluar dari kehidupan yang buntu dan memiliki keberanian serta sumber daya untuk memulai dari awal lagi. Kisahku berubah dari tragedi pribadi menjadi kisah inspiratif bagi banyak orang. Aku menggunakan pengalamanku yang menyakitkan untuk memberikan seminar, berbagi cerita, dan membantu wanita lain menyadari bahwa mereka tidak sendirian, bahwa diam dan sabar bukanlah sebuah kebajikan, dan bahwa setelah hujan selalu ada pelangi. Pekerjaan baru ini membuatku sibuk. Setiap kali satu kasus berhasil diselesaikan dan aku melihat seorang wanita kembali tersenyum, aku merasakan kegembiraan dan kepuasan yang tidak akan pernah bisa didapatkan dari uang atau jabatan. Aku telah menemukan tujuan hidupku. Beberapa tahun kemudian, di sebuah acara penggalangan dana untuk Pagi Yang Baru, aku tidak sengaja bertemu dengan Baskara. Dia bukan lagi direktur yang berkelas dan angkuh seperti dulu. Dia terlihat jauh lebih tua dan kuyu, dengan uban di rambutnya. Dia bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan kecil. Dia tidak diundang, mungkin hanya ikut dengan tamu lain. Dia berdiri di sudut, diam-diam menatapku yang bersinar penuh percaya diri di atas panggung. Di sisiku, berdiri Reza, suamiku saat ini dan salah satu pendiri yayasan. Pandangan kami bertemu sejenak. Di matanya tidak ada lagi kebencian atau amarah. Hanya penyesalan yang terlambat dan sedikit rasa kagum. Dari kejauhan, dia sedikit menundukkan kepala padaku, lalu diam-diam berbalik dan menghilang di antara kerumunan. Aku memandangi punggungnya. Tidak ada gejolak apapun di hatiku. Semua kebencian dan rasa sakit telah benar-benar hilang seiring waktu, hanya menyisakan kedamaian. Dia punya hidupnya, dan aku punya hidupku. Kami telah menjadi dua garis paralel yang tidak akan pernah bertemu lagi. Malam itu, setelah acara selesai, aku dan Reza berjalan-jalan di Taman Suropati. Angin malam yang sejuk membawa aroma rumput yang lembut. Dia dengan lembut merangkul bahuku dan memberikan ciuman ringan di kepalaku. Lagi mikirin apa? Lagi mikir betapa anehnya hidup ini, aku tersenyum sambil menyandarkan kepala di bahunya. Saat satu pintu tertutup, rasanya seperti dunia kiamat. Tapi ternyata, itu hanya untuk membuka pintu lain yang lebih baik dan lebih cerah. Aku telah kehilangan sebuah keluarga yang dibangun di atas kebohongan. Tetapi kini, aku telah mendapatkan keluarga baru yang lebih utuh dan tulus, kebahagiaan yang baru. Aku telah menemukan kembali diriku sendiri, Saraswati, yang kuat, mandiri, dan tahu cara mencintai. Sandiwara dalam hidupku, babak tragedi itu, telah resmi berakhir. Dan mulai sekarang, di atas panggung kehidupanku, aku akan menulis naskah baru dengan tanganku sendiri. Babak-babak yang hanya diisi dengan kegembiraan, cahaya, dan kebahagiaan.